Film akan diawali dengan kegaduhan di sebuah sekolah karena saat itu ada seorang siswa yang diindikasi akan melakukan aksi bundir. Siswa yang melakukan hal tersebut bernama Yi Hyun, di mana saat itu seorang detektif bernama Jung Kook mencoba untuk bernegosiasi dengannya. Sementara di kelas sebelah, seorang guru melarang semua muridnya untuk keluar sebelum Yi Hyun bisa diturunkan, membuat siswi yang bernama Sebum pun langsung bergegas keluar dan menuju ke tempat Yi Hyun berada. Ternyata mereka berdua sudah saling mengenal, di mana Sebum mencoba bertanya pada Yi Hyun sedang apa dia di sana. Yi Hyun sendiri menjelaskan jika sebenarnya ia di sana sedang mencari udara segar setelah kesal tidak bisa mengikuti perlombaan baseball karena cedera kakinya. Namun para polisi malah datang mengira jika dirinya akan melakukan hal-hal yang aneh. Alhasil, Sebum pun langsung mengajak Yi Hyun untuk turun karena keberadaannya di sana sedang membuat semua siswa dilarang untuk pulang. Nah, ketika Yi Hyun berdiri, tiba-tiba Sebum malah langsung mendorongnya ke bawah yang membuat Yi Hyun terjatuh ke pelampung yang disediakan oleh polisi. Tentu saja, Jung Kook sangat terkejut dengan kejadian tersebut, membuat Sebum menjelaskan jika tujuannya adalah agar Yi Hyun bisa turun dengan cepat saja. Alhasil, Sebum pun akan dibawa ke kantor polisi karena dianggap melakukan tindak kriminal dengan mencoba membunuh Yi Hyun. Saat itu, Sebum meminta tolong pada Yi Hyun untuk menolongnya karena ia sama sekali tidak berniat mencelakai Yi Hyun. Namun, di sini Yi Hyun berkata jika ia akan membantu Sebum jika Sebum mau menjadi pacarnya, yang tentu saja membuat Sebum langsung terdiam. 12 tahun kemudian, Shin akan memperlihatkan sebuah pelatihan sebuah tim bernama Sou, di mana tim ini akan ditugaskan untuk menangani kasus terorisme. Nah, di saat itu, salah satu anggota bernama Jong Tae disuruh untuk mengobati pasukan yang terluka. Namun naasnya, dirinya salah dalam penanganan membuat seniornya yang ternyata adalah Sebum langsung marah padanya. Sebum juga memberikan nilai minus kepada Jong Tae karena terlalu lama mengambil keputusan. Walaupun seorang wanita, namun Sebum sudah terkenal karena keberanian yang dirinya punya. Dirinya selalu bersama dengan rekan kerjanya yang bernama Lee, di mana saat itu Lee kagum dengan ketegasan dari Sebum yang langsung menegur juniornya tadi. Shin lalu akan berpindah di sebuah penginapan di mana ada sebuah kegaduhan di salah satu kamar yang membuat resepsionis pun langsung mendatangi kamar tersebut karena terus mendapatkan laporan dari pengunjung lain. Namun saat mencoba mengetok pintu, dirinya tiba-tiba langsung ditarik masuk oleh seseorang dari dalam kamar tersebut. Akibat kejadian itu, dua detektif pun datang yang ternyata itu adalah Jung Kook dan Yi Hyun yang kini menjadi juniornya. Walaupun Yi Hyun adalah seorang junior, namun ia mempunyai kemampuan lebih dibandingkan Jung Kook karena instingnya selalu benar, di mana saat melakukan olah TKP, Yi Hyun menyadari jika ini adalah sebuah pembunuhan dan si pelaku belum meninggalkan penginapan tersebut karena dari rekaman CCTV si pelaku belum meninggalkan kamarnya. Dan benar saja, setelah dicek, ternyata pelaku berada di bawah kasur dengan banyak darah yang ada di mulutnya. Si pelaku lalu mengaku jika ia tak ingat apapun karena sebelumnya ia merasa sangat haus dan ketika tersadar dirinya sudah membunuh korban dengan menggigitnya. Kembali ke Sebum yang saat itu sedang makan siang, dirinya sempat melihat ada informasi mengenai hadiah apartemen yang akan didapatkan oleh kepolisian, di mana hadiah tersebut sangat terbatas karena hanya disediakan 3 unit saja. Lalu di saat yang bersamaan, tiba-tiba Yi Hyun meneleponnya dengan mengabarkan jika ia baru saja mengenangani kasus yang berhubungan dengan Sou. Ternyata pelaku sebelumnya mengaku jika sebelum ia melakukan hal aneh, dirinya mengkonsumsi sebuah obat yang ia dapatkan dari salah satu anggota baru Sou yang bernama Jong Tae. Alhasil, Sebum pun langsung mencoba mendatangi Jong Tae yang saat itu terlihat sedang menggigit rekan kerjanya. Nah, karena penasaran, Sebum pun mencoba mendekat. Namun ternyata Jong Tae sudah berubah layaknya seorang zombie dan langsung mencoba menyerang Sebum. Alhasil karena membahayakan, Sebum pun langsung menembak kaki Jong Tae walaupun saat itu kegilaan Jong Tae tetap tidak berhenti. Setelah beberapa saat dikunci di ruangan tersebut, tiba-tiba kondisi Jong Tae kembali normal, membuat Sebum langsung memanggil medis agar segera merawatnya. Setelah itu, Sebum langsung memarahi Yi Hyun karena dirinya hampir saja mati terbunuh, membuat Yi Hyun pun menjadi bingung mengapa bisa terjadi seperti itu.
Sepum menjelaskan jika Jong Tae tidak kesakitan ketika terkena tembakannya dan bertanya bagaimana Yi-hyun menangkap pelaku sebelumnya, di mana Yi-hyun menjelaskan jika ia hanya berdiskusi saja dengannya. Hal itu tentu saja membuat Sepum pun merasa heran. Dan di sini Sepum menyadari jika ia terluka akibat kejadian tadi, di mana tangannya terkena cakaran dari Jong Tae. Tak berselang lama, tiba-tiba sekelompok tentara datang di mana pemimpin yang bernama Han Tae-sok langsung membawa Sepum untuk dicek kondisinya. Ternyata Jong Tae mengidap penyakit menular berbahaya di mana orang yang terkena gigitan ataupun cakarannya bisa tertular. Setelah itu, Tae-sok juga menjelaskan pada Yi-hyun dan Jungkook jika kini ada sebuah penyakit baru berbahaya yang menular di mana penyakit itu menyerang otak dan jika tergigit atau tercakar maka orang tersebut akan tertular. Lalu, Yi-hyun memberikan informasi yang ia dapat dari pelaku sebelumnya jika ia bisa menjadi seperti itu setelah mengkonsumsi obat yang ia dapat dari anggota militer, di mana efeknya bisa mengakibatkan halusinasi tingkat tinggi. Mendengar hal itu, Tae-suk pun menyuruh agar Yi-hyun menghubunginya jika menemukan obat tersebut. Alhasil, Yi-hyun pun langsung kembali ke TKP dan menemukan satu pil obat yang dicurigai. Setelah itu, Yi-hyun menyuruh temannya untuk mengecek apakah obat tersebut termasuk dalam narkotika atau bukan. Sementara itu, Sepum mulai menjalani pemeriksaan di sebuah tempat, lalu setelah itu ia mulai diisolasi di sebuah ruangan sampai menunggu hasil tesnya keluar. Saat itu, Sepum langsung menelepon Yi-hyun, di mana Yi-hyun menyimpulkan jika penyakit tersebut pasti berawal dari obat yang ia temukan. Setelah itu, Sepum melihat ada bercak darah di tembok, di mana ia juga mendengar suara gaduh di ruang sebelah yang ternyata saat itu Sepum sedang berada di sebuah sekolah yang sudah tak terpakai, di mana semua ruangannya diisi banyak sekali orang-orang yang terjangkit penyakit tersebut. Di sisi lain, Tae-suk mendapatkan laporan tentang hasil dari Sepum yang ternyata negatif, membuat Tae-suk pun kaget mengetahui fakta tersebut. Keesokan harinya, Yi-hyun mendapatkan informasi dari temannya jika obat tersebut bernama Nex. Obat tersebut dikembangkan saat terjadi wabah COVID-19. Obat itu sendiri akan berdampak pada kecanduan dan efek halusinasi tingkat tinggi. Sementara itu, di tempat karantina, Sepum akan dibawa ke lab untuk dilakukan pengecekan lagi. Namun di saat itu, ia melihat Jong Tae di sebuah ruangan yang membuat Sepum langsung masuk ke sana dan mengunci pintunya. Saat itu, Sepum bertanya pada Jong Tae apakah Jong Tae ingat ketika ia tertembak. Jong Tae pun mengingatnya, lalu ketika Sepum bertanya tentang penggigitan rekannya, Jong Tae tidak mengingatnya. Si perawat yang saat itu membawa Sepum langsung menyuruh Sepum untuk segera keluar karena akan berbahaya. Namun Sepum tak menghiraukannya, hingga di saat itu Jong Tae mengatakan jika dirinya sangat haus. Lalu tak berselang lama, tingkahnya kembali menjadi seperti zombie yang ingin menggigit Sepum, membuat penjaga pun langsung menubrak pintunya dan menghentikan Jong Tae. Sementara itu, Yi-hyun sedang bergegas menuju ke tempat karantina tersebut untuk menunjukkan obat yang ia temukan kepada Tae-suk. Sepum yang saat itu penasaran dengan apa yang ada di tempat tersebut bertanya kepada Tae-suk, di mana Tae-suk menjelaskan jika sekolah ini sudah diambil alih oleh militer untuk digunakan sebagai tempat isolasi para korban penyakit berbahaya tersebut. Mereka memasang CCTV di setiap kamarnya agar bisa mengetahui perilaku mereka. Nah, faktanya orang yang terinfeksi akan merasa sangat haus. Dan ketika air tidak bisa menghentikan rasa hausnya, maka darah manusialah yang menjadi sasarannya. Nah, penyakit ini masih disembunyikan oleh pemerintah karena jika tidak maka kegaduhan akan terjadi seperti yang pernah terjadi saat COVID-19 dulu. Dan karena kini Sepum tidak terjangkit, maka dari itu Tae-suk pun memperbolehkannya untuk pulang. Namun Tae-suk menyuruhnya untuk mengecek darahnya 2 minggu sekali, membuat Sepum mempunyai sebuah ide agar ia mendapatkan poin tinggi di kepolisian karena sudah membantu militer menyelidiki penyakit ini. Tujuan Sepum mendapatkan poin tinggi agar ia bisa terpilih menjadi pemenang unit apartemen yang sebelumnya ia lihat. Nah, karena Tae-suk memiliki wewenang yang tinggi, ia pun setuju. Namun Sepum harus tetap bekerja sama dengan militer untuk menjalani penelitian karena kemungkinan Sepum memiliki antibodi sehingga tidak tertular penyakit tersebut. Namun masalahnya, walaupun Sepum memiliki poin yang tinggi, namun ia tidak bisa mendapatkan apartemennya jika ia belum menikah. Saat akan keluar dari sana, Sepum bertemu Yi-hyun yang saat itu langsung memberikan obat yang ia temukan kepada Tae-suk. Dan ketika akan pulang, tiba-tiba Sepum langsung mengajak Yi-hyun untuk menikah. Tentu saja,
Yi-hyun pun terdiam mendengar ajakan itu karena di waktu SMA dulu, Sebum menolaknya, namun kali ini Sebum malah mengajaknya menikah. Sebum pun lalu menjelaskan jika ia kini tidak bercanda. Singkatnya, kasus penyebaran penyakit menular kembali terjadi di mana asisten Taesuk yang bernama Jisoo mengkonfirmasi jika korban kali ini mengkonsumsi obat NEX dan bahkan penyakit ini kini mulai diekspos oleh berita, membuat semua masyarakat semakin khawatir. Sama halnya dengan Lee yang juga khawatir karena beberapa hari yang lalu mereka bersinggungan dengan orang yang terjangkit penyakit tersebut. Bahkan saat ini banyak sekali reporter yang akan memberikan uang besar kepada dirinya jika membocorkan informasi tentang penyakit tersebut. Namun tentu saja Sebum langsung melarangnya karena penyakit ini masih dirahasiakan oleh pemerintah untuk mencegah kegaduhan. Sebum juga menceritakan jika sebentar lagi ia akan mendapatkan apartemen setelah ia mendapatkan poin lebih dan akan menikah, yang tentu saja membuat Lee terkejut dengan siapa Sebum akan menikah. Sebum pun menceritakan jika ia akan menikah dengan teman SMA-nya dulu. Ternyata sebelumnya Sebum dan Yi-hyun sempat membahas masalah pernikahan mereka, di mana Yi-hyun akhirnya sadar jika Sebum mengajaknya menikah hanya karena ingin mendapatkan unit apartemennya saja. Yang membuat Yi-hyun pun tidak keberatan karena ia memang sangat ingin selalu dekat dengan Sebum. Sementara itu, Lee ternyata nekat mendatangi reporter yang sebelumnya menawarkan uang besar kepadanya, di mana ia akhirnya menyetujui dan akan mencari bukti tentang penyakit tersebut. Ternyata Lee mendapatkan luka cakaran dari rekan Jong Tae yang menjadi korban gigitan saat itu, yang membuatnya merasa takut akan menjadi seperti Jong Tae juga. Di sisi lain, Sebum mulai mendatangi apartemen yang akan ia tempati, di mana saat itu ia bertemu dengan salah satu penghuni apartemen bernama Sehun yang tinggal di lantai 15. Ternyata Sehun sangat menjaga protokol kesehatan sampai-sampai ia memberikan masker kepada Sebum. Saat itu Sehun mengungkapkan jika ia sangat tertarik dengan dunia kepolisian dan meminta baju anggota kepolisian seperti yang Sebum gunakan lain kali, membuat Sebum pun akan mencoba mencarikannya. Setelah sampai di apartemennya, ternyata Yi-hyun sudah berada di sana dan akan mencoba memasang foto kenangan mereka berdua supaya orang-orang yang datang ke sana mengira jika mereka memang pasangan suami istri sungguhan. Setelah itu, Sebum menjalankan tugasnya untuk membagikan bingkisan makanan kepada para tetangga sekaligus memperkenalkan diri mereka. Pengunjung pertama adalah anak kecil bernama Soyun, di mana saat itu dirinya sedang ditinggal kedua orang tuanya bekerja. Lalu saat akan masuk ke lantai atas, ternyata pintunya terganjal, di mana Soyun menjelaskan jika penghuni atas sengaja menutup pintu tersebut supaya penghuni bawah tidak naik ke atas, karena faktanya penghuni atas adalah orang-orang umum, sedangkan penghuni bawah adalah orang-orang penyewa. Tentu saja peraturan tersebut membuat Sebum kesal, dan ia pun langsung mendobrak pintunya. Setelah itu, Sebum bertemu dengan penghuni bernama Haesung, di mana ia bekerja sebagai seorang pengacara dan tinggal bersama istrinya bernama Soyeon. Saat itu, Haesung langsung membuang makanan pemberian Sebum karena ia merasa curiga jika makanan tersebut beracun, membuat Soyeon pun tak suka dengan kelakuan suaminya tersebut. Setelah itu, Sebum bertemu dengan Minji, penghuni selanjutnya, di mana ia tinggal bersama suaminya yang bernama Jo, yang mana mereka adalah sama-sama dokter. Dan ternyata Minji juga mengkonsumsi obat NEX, di mana saat itu Jo langsung mengajak Minji untuk keluar kamar karena ternyata di dalam kamar mereka ada selingkuhan Jo. Setelah mengantarkan makanan-makanannya, Sebum kembali ke apartemen dan mengungkapkan jika ia sangat senang karena akhirnya bisa memiliki apartemen sendiri. Bahkan, Sebum sudah merencanakan untuk mengubah beberapa dekorasi yang ada di dalam sesuai keinginannya. Nah, karena mereka memang menjalani seperti kawin kontrak, oleh karena itu ranjang mereka pun terpisah. Saat sedang terlelap, Sebum tiba-tiba mimpi buruk tentang Jong Tae yang langsung membuatnya terbangun. Begitu juga dengan Yi-hyun, saat itu juga terbangun karena ia mendengar suara gaduh dari lantai atas apartemennya. Keesokan harinya, Taesuk menemui Yi-hyun dan akan membantunya menyelidiki tentang obat NEX karena obat itu ada hubungannya dengan penyakit menular yang saat ini sedang ia tangani. Awalnya Yi-hyun menolak ajakan tersebut, namun karena ia sudah mendapatkan tugas atasannya untuk bekerja sama dengan Taesuk, akhirnya Yi-hyun pun setuju. Mereka lalu merencanakan untuk menangkap pengedar obat NEX dengan menyamar sebagai pembeli.
Sementara itu, Sebum kembali merasa terganggu dengan suara gaduh yang berasal dari apartemen Joe. Di mana saat Sebum mendatanginya, Joe pun meminta maaf dengan alasan jika ia dan istrinya sedang memindahkan perabotan. Namun Sebum merasa heran karena Joe memindahkan perabotan saat tengah malam. Setelah itu, Sebum yang akan berolahraga pergi ke tempat gym apartemennya. Namun sesampainya di sana, ia dilarang menggunakan fasilitas itu karena pengurus gym yang bernama Seung-bum menjelaskan jika gym itu hanya diperuntukkan untuk penghuni umum apartemen saja dengan alasan biaya perawatan alat-alat di sana. Alhasil, Sebum yang kesal pun memutuskan untuk berolahraga di taman bersama Soyun. Sementara itu, Lee ternyata belum pulang sama sekali sejak kejadian yang menimpa Jong-tae. Sampai-sampai istrinya menelepon pun tidak ia jawab. Alhasil karena ia ingin mendapatkan uang banyak, ia pun melukai tangannya sendiri menggunakan pisau dan mengaku pada Sebum jika ia sempat tercakar oleh rekan Jong-tae. Membuat Sebum pun langsung membawanya ke tempat isolasi untuk dicek darahnya, apakah Lee tertular atau tidak. Saat itu, Sebum juga melakukan pengecekan terhadap darahnya di mana Jisoo menjelaskan jika orang yang sudah terkena penyakit tersebut akan merasa haus jika melihat manusia dan setelah ia menghisap darahnya, maka ia akan kembali tersadar. Nah, untuk saat ini, Jisoo mengungkapkan jika obatnya belum ditemukan, namun mereka masih berusaha mengembangkan penawarnya dengan data-data dari semua orang yang sudah terjangkit. Nah, ternyata saat itu Lee tidak ada di ruangannya karena dirinya memang berniat ke sana hanya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di tempat tersebut, lalu merekam semuanya untuk ia kirimkan ke reporter kenalannya agar dirinya bisa mendapatkan uang yang banyak. Saat itu, Lee menemukan sebuah truk kontainer pendingin di mana di dalamnya berisi banyak sekali orang yang sudah terjangkit penyakit tersebut. Naasnya, ia malah terkunci di dalam yang membuatnya harus bertahan dari para zombie yang sudah mulai kehausan. Sebum yang teringat jika Lee pernah ditawari oleh seorang reporter langsung bertanya pada Jisoo di mana mereka meletakkan para pasien terinfeksi. Jisoo pun menjawab jika pasien yang sudah parah akan ditempatkan di dalam truk pendingin agar rasa haus mereka berkurang. Sementara itu, Yihyun dan Taesuk akhirnya bertemu dengan pengedar obat Next, di mana mereka langsung menangkap para pengedar tersebut dan bertanya di mana obat-obat itu. Orang-orang itu lalu menjawab jika obatnya ada di bagasi mobil, dan ketika bagasi mobilnya dibuka ternyata ada orang yang sudah terinfeksi, langsung berusaha menggigit Taesuk yang membuat Taesuk pun langsung menembaknya hingga tewas. Hal itu jelas saja membuat Yihyun marah karena Taesuk telah membunuh manusia, namun Taesuk menjawab jika orang yang sudah terinfeksi bukan lagi menjadi manusia. Saat mereka bertanya mengenai asal dari obat Next itu kepada para pengedar, tiba-tiba Taesuk mendengar kabar kegaduhan yang terjadi di asrama isolasi, yang membuat mereka berdua pun langsung menuju ke sana. Kembali ke asrama, saat itu Sebum ditelepon oleh Lee yang masih bertahan di dalam, di mana Lee mengatakan jika mereka semua bukan manusia, membuat Sebum langsung mencari keberadaan Lee. Setelah mendengar dering ponsel Lee yang berada di dalam truk, Sebum langsung berusaha mengeluarkan Lee. Namun, para tentara yang tak mau mengambil resiko terpaksa akan menutup truk tersebut. Beruntungnya saat itu Yihyun datang tepat waktu dan berhasil mengeluarkan mereka semua. Alhasil akibat kejadian tersebut, Lee pun positif terjangkit penyakitnya dan harus menjalani isolasi di sana. Sementara Yihyun memarahi Taesuk karena memperlakukan para korban penyakit layaknya monster. Namun Taesuk mengatakan jika mereka belum menemukan cara menangani mereka selain mendinginkan ruangan agar rasa haus mereka berkurang. Sebum juga memprotes penanganan Taesuk dan menyuruhnya untuk mengumumkan hal ini ke publik supaya masyarakat bisa waspada. Saat dalam perjalanan pulang, Yihyun mengungkapkan kekhawatirannya kepada Sebum yang selalu berulah dengan membahayakan dirinya sendiri. Sebum menjawab jika ia tidak ingin melihat orang-orang terdekatnya terluka, yang membuat Yihyun pun semakin kagum dengan keberanian Sebum itu. Malam harinya, mereka berdua melakukan video call dengan ibu Yihyun untuk meyakinkan sang ibu jika mereka berdua menikah memang didasari rasa cinta, bukan hanya karena apartemen saja. Namun di saat itu, suara gaduh kembali terdengar di atas apartemen mereka, membuat Yihyun akhirnya keluar untuk mengecek. Saat itu, Jo beralasan jika istrinya sedang sakit dan marah-marah tak jelas dengan melempar barang-barang. Di sana juga ada manajer istri Jo yang tak lain adalah selingkuhan Jo bernama Sang Hye yang mengaku datang ke sana karena khawatir dengan atasannya yang tak kunjung masuk bekerja.
Namun, alasan-alasan itu tak membuat Yi-hyun percaya begitu saja, karena ia juga melihat ada bekas noda darah di lengan baju Jo. Di sisi lain, Tae-suk kembali ke tempat si pengedar untuk mengambil semua obat Nex dan juga membawa si pengedar ke tempat isolasi. Keesokan harinya di apartemen, So-hyun yang saat itu mendengar ayah dan ibunya bertengkar langsung memutuskan pergi ke apartemen Sebum, di mana di sana ia kembali dikasih makanan seperti kemarin karena So-hyun menyukainya. Sementara itu, Yi-hyun yang masih curiga terhadap Jo mulai mencari tahu tentang istrinya yang katanya sakit. Saat itu, Yi-hyun langsung menelepon klinik tempat Min-ji bekerja. Kembali ke apartemen, ternyata berita mengenai penyakit berbahaya itu mulai tersebar luas akibat video yang diambil oleh Lee. Alhasil, ibu Sebum pun sangat khawatir dengan anaknya. Namun, Sebum mencoba menenangkan sang ibu karena semua akan baik-baik saja. Setelah itu, Sebum memutuskan untuk pergi ke minimarket membeli persediaan makanan karena ia sudah menduga jika pemerintah pasti akan memberlakukan isolasi kepada semua masyarakat. Sesampainya di apartemen, Sebum bertemu dengan Yeon-ok yang mana dia adalah perwakilan para penghuni apartemen umum. Ternyata dirinya sedang memprotes kelakuan dari Sebum yang menerobos pintu yang sudah ditutup karena itu sudah menjadi peraturan yang berlaku di sana. Namun di sini Sebum malah balik melawan karena jika pintu itu ditutup maka akan menghambat proses evakuasi ketika sedang terjadi bencana, membuat Yeon-ok pun langsung terdiam. Sementara itu, Yi-hyun mendatangi Sang-hye dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi di rumah Jo, membuat Sang-hye pun langsung terdiam dan ketakutan. Kembali ke apartemen, saat sedang menata barang-barang belanjaan, Sebum kembali dibuat kesal akibat suara gaduh yang ditimbulkan oleh Jo. Alhasil, Sebum pun langsung menuju apartemennya dan menerobos masuk karena ia merasa curiga. Dan benar saja, saat membuka kamar mandi, ternyata Min-ji sedang dalam kondisi terinfeksi, di mana saat itu Jo langsung menutup pintunya, membuat Sebum terkurung di dalam. Saat itu, Sebum menyadari jika Min-ji sebenarnya hanya mengincar Jo saja. Alhasil, Sebum pun langsung membukakan pintu kamar mandinya, di mana Min-ji langsung mengejar Jo sampai keluar apartemen. Kegaduhan tersebut tentu saja membuat semua penghuni merasa panik hingga Min-ji menabrak seorang nenek-nenek untuk mengejar Jo. Sementara Sebum menelepon Yi-hyun yang saat itu baru sampai parkiran, di mana Sebum mengatakan jika istri Jo sudah terjangkit penyakitnya. Alhasil, Sebum dan Yi-hyun pun berusaha menaklukkan Min-ji hingga akhirnya mereka bisa menangkapnya. Setelah itu, Yi-hyun langsung memukul Jo karena ia sangat kesal padanya. Kejadian tersebut tentu saja membuat kegaduhan di kalangan penghuni apartemen lainnya karena penyakit menular itu kini sudah sampai ke area mereka. Kembali ke Yi-hyun, saat itu ia mencoba menyelidiki apartemen Jo di mana ia menemukan ada tongkat golf yang berlumuran darah serta obat Nex yang ada di kamar mandi. Di sisi lain, warga mendapatkan informasi dari pihak ambulan jika mereka kini dilarang untuk berkeliaran di luar apartemen karena sangat berbahaya, yang tentu saja membuat mereka pun berbondong-bondong menuju supermarket untuk berbelanja persediaan makanan. Dan konferensi pers pun diadakan oleh Tae-suk di mana ia membenarkan jika penyakit menular itu memang benar adanya. Dan jika anggota keluarga yang mengalami rasa haus yang berlebih, mereka harus segera menghubungi pihak Tae-suk. Malam harinya, Yi-hyun mendatangi Tae-suk dan memberikan obat Nex yang dikonsumsi Min-ji. Setelah itu, Yi-hyun juga melihat kondisi Min-ji di mana Jisoo menjelaskan jika sebenarnya Min-ji sudah mati. Namun karena virus itu menyebar sebelum dia mati, maka dirinya akan menjadi seperti itu seterusnya. Dan tidak akan ada harapan untuknya kembali. Di sini, Yi-hyun mengatakan pada Min-ji jika ia berjanji akan menangkap pelaku yang telah membuat Min-ji seperti itu. Di sisi lain, Jo terlihat sedang gelisah sambil membersihkan bercak darah yang ada di kamar mandi miliknya. Lalu Tae-suk mencoba menanyai si pengedar tentang kemana saja ia mengedarkan obat Nex dan siapa yang memberikan obatnya tersebut. Si pengedar yang ketakutan setelah melihat banyak korban penyakit itu pun terpaksa mengatakan semuanya. Keesokan harinya, si nenek yang bernama Sung-sil masih merasa syok setelah melihat kejadian kemarin. Sementara Yi-hyun mendapatkan kabar dari Jisoo jika Min-ji telah meninggal dunia. Lalu, ia juga mendapatkan hasil laporan forensik mengenai darah yang ada di tongkat golf yang membuat Yi-hyun langsung mendatangi Jo karena kini Jo dicurigai telah membunuh istrinya sendiri setelah memukul kepala Min-ji menggunakan tongkat golf. Namun di sini Jo menyangkal jika ia sama sekali tak berniat membunuh
karena ia mencoba membela diri setelah istrinya berperilaku aneh seperti itu. Namun, di sini Jo tidak bisa lagi berkata apa-apa setelah Sang Hye datang menjadi saksi jika Jo memang berniat membunuh istrinya, membuat Jo pun akhirnya ditangkap. Di sisi lain, Tae-suk memberikan informasi pada Sebum jika virus berbahaya itu kini kemungkinan sudah menyebar di area apartemennya, karena menurut pengakuan si pengedar, dirinya sudah mengedarkan obat Next di area gym apartemen Sebum. Dan karena mereka belum menemukan penawarnya, maka Tae-suk memutuskan untuk mengisolasi semua komplek apartemen tersebut. Di sini Tae-suk menyuruh Sebum untuk meninggalkan apartemen, namun Sebum menolaknya dengan alasan jika itu adalah rumahnya. Setelah itu, Sebum menelepon Yi-hyun dan mengatakan jika apartemen mereka kini sudah diisolasi. Sebum mengira jika Yi-hyun saat itu masih di kantor, namun ternyata saat itu dirinya baru saja keluar dari lift setelah menangkap Jo, membuat Sebum pun lega dan langsung memeluknya karena ia bisa bersama Yi-hyun di apartemen mereka. Hal itu tentu saja membuat Jo langsung kabur, namun Sebum mengatakan jika Jo tak akan bisa lari kemana-mana karena seluruh area komplek kini ditutup oleh militer. Dan tak ada yang bisa masuk ataupun keluar dari sana, entah itu penghuni ataupun pendatang yang sedang bekerja. Tentu saja hal itu membuat anak dari Sung-sil yang bernama Dong-hyun merasa kesal karena sebagai seorang YouTuber dirinya tidak bisa mendapatkan konten karena ia tidak bisa kemana-mana. Selain itu, ada juga para petugas kebersihan yang terdiri dari sepasang suami istri bernama Sekyu dan Moon-hye, serta satu lagi pembersih yang tampak aneh karena tidak suka bergaul bernama Andrew. Sementara itu, Jo yang kabur mencoba menghubungi pengacara Haesung agar membantunya karena ia merasa jika Yi-hyun menangkapnya tanpa bukti. Namun saat itu Yi-hyun langsung datang dan menutup teleponnya, lalu membawa Jo masuk. Scene lalu akan berpindah ke seorang wanita bernama Hyun Kyung yang saat itu sedang berdebat dengan kakaknya So Min tentang warisan apartemen yang sedang ditempati oleh Hyun Kyung. Nah, faktanya saat itu So Min hanya datang ke sana untuk membahas apartemen tersebut saja. Namun kini ia terpaksa terkurung di sana karena para militer sudah menutup semua akses masuk dan juga keluar. Hal itu jugalah yang kini dialami oleh Ibu So-yun yang saat itu berada di luar. Dan dirinya kini tidak bisa masuk dan hanya menyuruh putrinya untuk tinggal sementara bersama Sebum. Ibu So-yun lalu meminta tolong pada Sebum untuk menjaga putrinya tersebut, di mana ternyata So-yun sedang mengidap penyakit jantung. Dan seharusnya hari ini ia akan dibawa ke rumah sakit untuk melakukan operasi. Di sisi lain, Yi-hyun membawa Jo ke apartemennya dan memborgolnya di kamar, membuat Jo pun kesal karena ia tidak bisa pergi ke toilet. Namun, Yi-hyun langsung meninggalkan botol di sana agar digunakan Jo untuk membuang air. Sementara Sang Hye memutuskan untuk tinggal di sana sementara waktu karena ia tidak bisa keluar dari komplek. Setelah Yi-hyun pergi, Jo langsung mencoba membujuk Sang Hye agar dia berpihak padanya dengan menawarkan banyak sekali uang. Di sisi lain, pertemuan semua penghuni dilakukan di mana mereka melakukan video call dengan Jisoo. Jisoo menjelaskan jika isolasi akan dilakukan kurang lebih selama 7 hari, membuat mereka pun langsung protes dengan hal itu, terutama So-min yang memang bukan penghuni apartemen tersebut. Namun di sini, Jisoo tetap akan menjalankan tugas sesuai perintah dan berjanji akan mengganti rugi atas apa yang sudah terjadi. Bahkan, makanan pun akan disediakan oleh para militer setiap harinya. Namun tentu saja para penghuni merasa keberatan dengan itu semua, membuat Yeon-ok pun langsung menenangkan mereka semua dan berharap jika isolasi mereka tidak sampai 7 hari. Setelah itu, Yi-hyun menjelaskan ciri dari orang yang terkena penyakit tersebut, di mana orang tersebut akan merasa sangat haus dan matanya akan memutih. Selain itu, jika mereka tak mendapatkan air, mereka akan terus menggedor-gedorkan kepala mereka ke pintu atau sebagainya. Di sisi lain, Sebum bertemu dengan Tae-suk secara diam-diam di parkiran mobil, di mana Sebum meminta agar So-yun diizinkan untuk keluar untuk bersama dengan ibunya. Namun, Tae-suk menjelaskan jika saat ini ibu So-yun sedang menjalani pemeriksaan dan kemungkinan dia juga terinfeksi, maka akan sangat berbahaya jika So-yun bersama dengannya, dan akan lebih baiknya ia bersama Sebum saja untuk sementara waktu. Kembali ke pertemuan penghuni, acara tersebut langsung dimanfaatkan oleh Yeon-ok untuk mencari muka agar ia bisa menjadi perwakilan penghuni. Ia juga bahkan memperkenalkan suaminya yang seorang pendeta bernama Woo Chang. Namun semua perkataan Yeon-ok barusan tidak digubris oleh para penghuni yang lebih memilih pulang ke apartemen masing-masing.
Setelah itu, Sebum dan Yi-hyun menginterogasi Seung-bum mengenai rekan kerjanya yang ternyata adalah si pengedar obat Nex. Seung-bum mengatakan jika dia tidak akrab dengan orang itu karena jam jaga mereka selalu tidak bersamaan. Namun di sini Yi-hyun dan Sebum mulai mencurigai Seung-bum karena dirinya sangat banyak meminum air. Setelah itu, mereka berdua mulai mendata setiap orang di sana, di mana Yi-hyun merasa aneh dengan Andrew karena namanya tidak sesuai dengan yang ada di KTP, bahkan fotonya juga buram. Andrew menjelaskan jika memang namanya bukan Andrew. Ia memakai nama tersebut karena ingin terlihat keren saja, dan alasannya selalu memakai masker adalah karena ia memiliki luka di wajahnya dan ia malu untuk memperlihatkannya. Nah, sebelum mereka benar-benar pergi, mereka mengurung Seung-bum di dalam sana sambil membawa air minum yang ada untuk membuktikan apakah Seung-bum terinfeksi atau tidak. Setelah itu, Yi-hyun mendatangi Jo, di mana ia akhirnya membebaskan Jo karena kini apartemen sedang dalam masa isolasi. Namun ia akan tetap menangkap Jo saat isolasi akan berakhir. Akan tetapi, Yi-hyun dikejutkan dengan pengakuan Sang-hye yang berkata jika Jo bukanlah pembunuh istrinya, membuat Yi-hyun sadar jika pasti sudah ada kesepakatan di antara mereka untuk menutupi kasus ini. Sementara itu, Sebum mengunjungi Sehun yang ada di lantai 15 untuk meminta selimut karena akan digunakan para pembersih yang terpaksa menginap di apartemen mereka. Sebum juga berjanji akan memberikan baju yang Sehun minta nantinya. Di saat bersamaan, Tae-suk menelepon Yi-hyun dan menyuruh mereka berdua untuk menghentikan seseorang yang sedang live streaming di apartemen tersebut. Jika tidak, maka sambungan internet di sana akan dimatikan. Ternyata YouTuber Donghyun lah yang sedang live streaming di sana, membuat Sebum langsung menghentikannya. Di sisi lain, Tae-suk terlihat menemui pimpinannya dan membicarakan obat Nex yang ternyata obat tersebut disebarkan oleh pimpinan tersebut. Hal itu Tae-suk ketahui setelah mendengar pengakuan dari si pengedar jika ia mendapatkan obat tersebut dari pihak militer. Pemimpin yang bernama Cho itu pun menjelaskan jika ia memang sengaja menyebarkan obat tersebut agar banyak yang terinfeksi. Dengan begitu, akan semakin cepat untuk mencari penawarnya, karena faktanya Choi juga terjangkit penyakit tersebut. Nah, setelah keluar, Tae-suk mengutarakan pada Jisoo jika ia akan tetap menghentikan penyebaran obat Nex agar penyakit ini tidak semakin menyebar, walaupun itu akan membuat Choi marah. Tae-suk juga meminta agar Jisoo lebih fokus untuk membuat obat penawarnya. Keesokan harinya, apartemen Sebum tiba-tiba ditutup paksa oleh penghuni gedung lain dengan alasan jika orang yang terjangkit ada di gedung mereka. Jadi, para penghuni gedung lain meminta agar gedung Sebum ditutup karena mereka takut terjangkit juga. Hal itu tentu saja membuat para penghuni di apartemen Sebum marah karena mereka tidak bisa mengambil jatah makanan. Alhasil, Sebum langsung meminjam pistol jungkok dan langsung menodongkan ke arah mereka semua, membuat pintu akhirnya dibuka. Setelah itu, Sebum dan yang lain mengambil jatah makanan mereka lalu membagikannya ke semua penghuni. Sebum juga memberikan baju yang Sehun mau, membuat Sehun pun sangat berterima kasih kepadanya. Saat Sebum akan memberikan makanan kepada Seung-bum di gym, ternyata dirinya sudah tidak ada, membuat mereka berdua pun segera mencarinya. Dan saat berada di lift parkiran, mereka melihat ada bekas darah, di mana mereka pun langsung berlari karena mengira jika itu adalah orang yang sudah terinfeksi. Beruntungnya, saat itu si ibu-ibu pembersih yang membukakan pintu untuk mereka dan tak berselang lama Seung-bum juga ikut masuk ke sana. Ia lalu beralasan ingin mengambil barangnya saja yang ada di mobil. Dan di saat itu mereka dikejutkan dengan banyaknya penghuni gedung lain yang ternyata sudah terinfeksi oleh penyakit menular tersebut. Kekacauan pun semakin terjadi di luar gedung karena penyakit itu sangat cepat menyebar akibat mereka tak bersembunyi di apartemen masing-masing. Di samping itu, Nenek Sungsil menyadari jika dirinya terkena cakaran Minji saat bertabrakan beberapa hari yang lalu, membuat Nenek Sungsil pun takut jika dirinya juga akan tertular. Kembali ke Yi-hyun, saat itu ia mencoba menutup semua pintu akses masuk ke gedung mereka, di mana beberapa penghuni akhirnya ketakutan setelah melihat sendiri bagaimana orang yang terjangkit penyakit menular itu. Setelah itu, Tae-suk menelepon Sebum dan memberitahu jika seluruh gedung sudah mulai terjangkit penyakit itu, di mana setelah ini semua sinyal akan dimatikan yang membuat mereka tidak bisa mengakses internet dan juga televisi sama sekali. Para penghuni lain yang melihat Yi-hyun sedang menutup semua akses masuk gedung tentu saja protes karena mereka tak akan mendapatkan makanan, terutama Yeon-ok yang memprotes keras dan masih belum percaya tentang manusia zombie itu.
Ia juga merasa terancam jika Ji-hyun akan mengambil posisinya sebagai perwakilan penghuni jika terus melakukan hal seperti itu. Nah, Sebum yang merasa kesal akhirnya membukakan pintu untuk mereka, lalu menyuruh mereka untuk mengeceknya sendiri jika berani. Hal itu tentu saja membuat mereka langsung terdiam dan langsung balik ke apartemennya masing-masing. Sementara itu, Jo dan Sang-hye mendatangi Hae-sung untuk berkonsultasi mengenai kasus yang sedang mereka alami. Jo ingin Hae-sung bisa membelanya karena ia merasa tidak mendapatkan keadilan atas apa yang Ji-hyun lakukan padanya. Nah, di sini Sang-hye malah menggoda Hae-sung yang membuat Hae-sung pun langsung tergoda. Terlebih lagi Sang-hye lebih seksi daripada istrinya. Di sisi lain, orang-orang yang terinfeksi kini sudah mulai tersadar dan merasa takut jika mereka ketahuan telah terinfeksi. Oleh karena itu, mereka mulai mengganti pakaiannya agar tak ada bekas darah sama sekali. Malam harinya, Tae-suk mendatangi klub malam yang diduga menjadi tempat penyebaran obat NXT. Namun, saat akan membuka pintu yang terkunci, Tae-suk menyadari jika mereka yang ada di dalam sudah terinfeksi semua, membuat Tae-suk pun memutuskan untuk menutup tempat tersebut dan mengisolasinya. Kembali ke apartemen, pertemuan penghuni kembali dilakukan di mana sebagian penghuni masih belum percaya tentang orang-orang yang terinfeksi di luar sana. Namun orang-orang yang tadi melihatnya sendiri menyuruh mereka untuk mengeceknya, yang tentu saja membuat mereka terdiam, terutama Hae-sung dan Yeon-ok yang sedari tadi merasa jika mereka ingin berkuasa di apartemen tersebut. Akhirnya, Jo menghentikan percekcokan mereka semua lalu menawarkan uang $300 bagi masing-masing orang yang berani keluar untuk mengecek dan mengambil makanan keesokan harinya. Alhasil, ada beberapa penghuni yang rela keluar demi uang tersebut. Lalu setelah itu, mereka pun membubarkan diri di mana Ji-hyun dan Sebum yang baru datang langsung mengancam Jo agar dirinya tidak berulah dan macam-macam. Setelah itu, mereka berdua mengunjungi Seung-bum dan bertanya dari mana Seung-bum tadi siang pergi. Lalu, saat mengecek CCTV, Ji-hyun melihat jika Seung-bum sangat kehausan dan meminum banyak sekali air di dalam galon, yang membuat Ji-hyun akhirnya memutuskan untuk memborgol Seung-bum di tempat gym agar ia tak bisa kemana-mana lagi. Sementara itu, Ibu Sun, petugas kebersihan yang tak mendapatkan tempat tinggal akhirnya disuruh untuk bergabung dengan para pembersih lain yang kini menempati apartemen kosong. Di sisi lain, Sebum meminta kepada Ji-hyun untuk merahasiakan orang-orang terinfeksi kepada So-hyun karena ia akan merasa tertekan dan ketakutan. Namun sialnya, si koplok Jungkook malah sudah memberitahu So-hyun, yang membuat Sebum pun kesal dan langsung menenangkan So-hyun bahwa semuanya akan baik-baik saja. Di tempat lain, Tae-suk dan bawahannya mengadakan rapat untuk membahas penyakit menular bersama para petinggi. Jisoo menjelaskan jika virus ini langsung menyerang otak dan mereka belum menemukan solusi penawarnya karena otak memiliki pelindung, membuat mereka akan mengembangkan penawarnya menggunakan antibodi. Tae-suk berjanji jika penawar akan jadi selama 1 bulan jika para petinggi mau mendukung dan memberi kewenangan penuh kepadanya. Tae-suk juga meminta untuk membuat isolasi di beberapa tempat yang penyebarannya sudah terlalu banyak, karena jika tidak maka 1 minggu kemudian seluruh negeri ini akan terjangkit semua penyakit tersebut. Nah, faktanya Tae-suk sendiri belum menemukan solusi apapun karena seluruh subjek yang dicoba oleh Jisoo untuk mendapatkan antibodi telah meninggal. Namun, dirinya tak akan menyerah dan menyuruh Jisoo untuk berusaha juga menemukan antibodi yang bisa melawan virus ini. Karena jika tidak, maka pemerintah pasti akan membunuh semua orang yang terinfeksi. Karena itulah satu-satunya jalan. Keesokan harinya, beberapa penghuni akhirnya akan berusaha keluar untuk mengecek dan mengambil makanan di supermarket. Ternyata, Sebum dan Ji-hyun juga akan ikut. Di depan tembok, mereka bertemu dengan orang-orang gedung lain yang mengaku jika orang-orang yang sudah terinfeksi sudah dikurung. Namun Sebum tidak percaya karena ia ingat sekali jika Pak Satpam itu adalah salah satu di antara yang terinfeksi. Membuat mereka pun langsung bergegas pergi ke supermarket untuk mengambil bahan baku makanan yang dibutuhkan. Di dalam, Yeon-ok memarahi Seung-bum karena ia tahu jika Seung-bum pasti masih mengkonsumsi narkoba sama saat dirinya masih berada di Amerika. Seung-bum pun mengaku jika ia tidak bisa meninggalkan obat-obatan tersebut, membuat Yeon-ok pun marah kepadanya. Faktanya, Seung-bum ini adalah ponakan dari Yeon-ok yang sengaja ia bawa ke apartemen itu untuk bekerja di sana. Setelah itu, Yeon-ok bertemu dengan penghuni gedung lain
yang memintanya untuk masuk. Namun saat Yeon-ok akan membukakan pintu, tiba-tiba air di botolnya tumpah yang membuat orang tersebut menunjukkan gejala orang terinfeksi. Alhasil, Yeon-ok pun langsung menjerit ketakutan. Kembali ke Sebum dan yang lainnya, mereka akhirnya tiba di supermarket untuk mengambil persediaan sebanyak-banyaknya. Di sana, Sebum dan Yi-hyun juga bertemu dengan Bora, penjaga kasir yang ketakutan sedang bersembunyi. Bora mengatakan, jika beberapa waktu yang lalu ada banyak orang aneh yang masuk ke supermarket sehingga ia memutuskan untuk bersembunyi di bawah kasir. Sementara itu, Dong-hyun yang memang sedang mengonten melihat ada bercak darah yang mengarah ke gudang. Karena ia butuh konten yang lebih ekstrim lagi, dirinya pun masuk ke gudang itu yang membuatnya syok karena ternyata di sana ada beberapa orang yang sudah terinfeksi. Beruntungnya, di saat itu Andrew menolongnya dan kegaduhan pun mulai terjadi, membuat Sebum dan yang lain langsung keluar dan hendak mengunci gerbangnya. Yi-hyun sempat menahan gerbangnya sampai Andrew dan Song-hyun sampai. Dan ketika mereka berhasil keluar, Yi-hyun langsung mengunci gerbangnya membuat para zombie itu tidak bisa menjangkau mereka. Namun saat sampai di luar gedung apartemen, ternyata pintunya sudah ditutup oleh beberapa penghuni termasuk Yeon-ok dan juga Jo, yang curiga jika salah satu di antara mereka pasti sudah terjangkit. Dan yang lebih membagongkannya lagi, saat itu Jo dengan sengaja memutar suara istrinya yang terjangkit, membuat semua orang pun merasa ketakutan dengan suara jeritan tersebut. Beruntungnya saat itu Soyun langsung mengambil ganjal pintu yang pada akhirnya membuat mereka semua bisa masuk, sementara Jo langsung kabur ke atas. Yi-hyun yang sudah muak dengan kelakuan Jo akhirnya mendatanginya dan memberikan pelajaran dengan melumuri mulutnya menggunakan darah orang yang sudah terinfeksi tadi. Hal itu tentu saja membuat Jo sangat ketakutan dan menjerit sejadi-jadinya. Di sisi lain, Dong-hyun merasa sangat gembira karena dirinya mendapatkan konten yang ekstrim, namun sayangnya ia baru menyadari jika ternyata ponselnya jatuh saat di luar gedung. Shin lalu akan memperlihatkan beberapa bulan sebelumnya ketika itu Tae-suk mengadakan pertemuan dengan atasannya Choi bersama dengan istrinya. Di sana, Choi terlihat mengkonsumsi obat NXT dan ketika Tae-suk izin untuk menerima telepon, dirinya mendengar suara gaduh di ruangan mereka. Lalu ketika membuka pintunya, ternyata saat itu Choi sedang menggigit istri Tae-suk. Dan pada akhirnya, istri Tae-suk pun harus diisolasi serta mendapatkan penanganan khusus karena dirinya sedang hamil, yang membuat kondisinya menjadi semakin cepat drop. Tae-suk lalu bertanya mengenai perkembangan obat penawarnya kepada Jisoo, namun Jisoo belum bisa membuatnya karena ia selalu gagal. Malam harinya, Yeon-ok terlihat sangat trauma dengan kejadian tadi di mana ia sangat takut jika para orang terinfeksi itu akan masuk apartemen mereka. Di samping itu, Yeon-ok juga masih membicarakan tentang rencananya yang ingin menjadi perwakilan penghuni. Karena dengan menjadi perwakilan, maka dirinya bisa mendapatkan uang sedikit demi sedikit ketika diadakan sebuah acara di apartemen mereka. Alhasil, untuk memperbaiki citranya, Yeon-ok pun mendatangi Sebum dan Yi-hyun untuk meminta maaf atas kejadian tadi. Yeon-ok beralasan jika ia tadi juga bertemu dengan orang yang terinfeksi dan merasa takut jika mereka semua juga terkena dampaknya. Oleh karena itu, ia berusaha menutup pintunya tadi. Sementara itu, Jo terus membersihkan mukanya sambil marah-marah tak jelas. Setelah itu, ketika ia melihat Sang-hee meminum sebuah obat, dirinya ingat jika istrinya juga sering meminum sebuah suplemen yang ia duga itu menjadi penyebab sang istri terjangkit virusnya. Ia lalu bertanya pada Sang-hee tentang pil yang sering diminum istrinya, di mana Sang-hee menjelaskan jika Min-ji mendapatkan pil tersebut dari gym apartemen ini, karena pil tersebut bisa membuatnya lebih sehat dan bertenaga. Alhasil, Jo langsung menuju tempat gym untuk menemui Seung-bum yang saat itu sedang diborgol. Ia bertanya mengenai obat NXT, di mana Jo berniat akan membelinya. Namun, Seung-bum menjawab jika ia tidak tahu apa-apa, membuat Jo pun kesal lalu melemparinya. Kejadian itu ternyata dilihat oleh Yi-hyun yang terus mengawasi gerak-gerik Jo dari luar ruangan. Di sisi lain, Haesung berbicara dengan orang yang terinfeksi di basement, di mana ia beralasan jika ia ingin berkonsultasi tentang sengketa pemakaman kakeknya. Haesung yang notabene adalah pengacara yang tak laku, akhirnya mau menemuinya. Soyeon yang curiga jika orang tersebut terinfeksi mencoba untuk menghentikan suaminya itu. Namun Haesung tetap akan menemui orang itu karena ia juga butuh uang dari klien barunya itu. Akhirnya, Soyeon menemui Sebum dan mengatakan jika suaminya akan bertemu orang mencurigakan di basement. Kembali ke tempat gym,
Ternyata saat itu Sang Bum mulai menjadi zombie dan hendak menggigit Jo, yang membuat Jo pun ketakutan. Yi-hyun yang saat itu ada di sana sedikit memberi pelajaran pada Jo dan tak menolongnya langsung, membuat Jo terus meminta tolong padanya. Dan karena kasihan, akhirnya Yi-hyun langsung menarik Jo, di mana saat itu Jo ternyata malah akan berniat menyerang Yi-hyun. Sementara Haesung akhirnya sampai di basement dan ketika akan membuka pintunya, ia langsung ditekan oleh Sebum yang tentu saja membuat Haesung marah. Sebum pun lalu balik memarahi Haesung karena orang itu sudah terinfeksi. Namun Haesung yang masih belum percaya kembali marah karena kini ia kehilangan kliennya. Kembali ke ruangan gym, Jo ternyata gagal menyerang Yi-hyun karena Yi-hyun sudah tahu akal busuk dari Jo, membuat Jo pun langsung berlari keluar. Namun saat itu ia langsung terkena hadiah tendangan dari Sebum. Haesung yang saat itu datang langsung memeriksa apa yang sebenarnya terjadi di gym, dan ketika melihat Sang Bum menjadi zombie, akhirnya dirinya pun percaya dan mulai ketakutan. Setelah itu, Yi-hyun memberitahu pada Sang Bum yang kini mulai tersadar jika Sang Bum harus menjaga nafsunya untuk minum, jika tidak maka ia akan menjadi seperti itu terus. Lalu para penghuni pasti memaksanya untuk keluar. Di sini, Sang Bum juga mengakui jika ia juga mengkonsumsi obat NXT dan obat itu masih tersisa di mobilnya, di mana ia juga sudah memberitahu Jo mengenai hal tersebut. Haesung yang mulai ketakutan dengan kehadiran Sang Bum yang kini sudah terinfeksi mulai memprovokasi penghuni lain agar mereka segera mengusir Sang Bum demi kenyamanan apartemen mereka. Dan ketika ia bertemu dengan Sang Hye, saat itu Sang Hye merasa ketakutan dan langsung memeluk Haesung, membuat Haesung pun juga ikut tergoda. Di sisi lain, Jo ternyata nekat pergi ke parkiran untuk mengambil obat NXT yang tersisa di mobil Sang Bum. Keesokan harinya, voting penghuni apartemen untuk mengusir Sang Bum akhirnya dilakukan. Sebelum voting dimulai, Sebum sempat mengatakan jika Sang Bum juga seorang manusia dan dia juga merupakan keluarga di apartemen ini. Alangkah baiknya jika mereka tetap membiarkan Sang Bum tetap di sana dengan cara mengisolasinya di ruangan gym. Namun tetap saja, Haesung bersikeras jika Sang Bum harus dikeluarkan agar apartemen mereka bersih dari orang-orang yang terinfeksi. Alhasil, voting pun dilakukan di mana 9 orang setuju Sang Bum dikeluarkan, termasuk Yeon-ok yang tentu saja membuat Sang Bum kesal padanya karena bibinya sampai rela ia dikeluarkan. Nah, di voting ini ternyata ada 9 orang yang juga tidak setuju untuk mengusir Sang Bum, membuat hasilnya pun seri. Namun tak berselang lama, Sehun yang ada di lantai 15 datang ke sana untuk memberikan voting jika ia tidak setuju mengusir Sang Bum. Pada akhirnya, hal tersebut membuat Sang Bum pun akan tetap berada di dalam. Sementara itu, Tae-suk kembali menemui Choi, di mana saat itu Choi memutuskan untuk memutus aliran listrik, air, dan pasokan makanan di semua tempat yang terisolasi. Dengan begitu, orang-orang yang terinfeksi akan mati dengan sendirinya. Hal itu Choi lakukan agar penyebaran tidak semakin meluas. Kembali ke apartemen, saat itu karena Dong-hyun kehilangan ponselnya, ia pun meminjam ponsel ibunya untuk kembali merekam kejadian-kejadian yang menurutnya cocok untuk dijadikan konten. Namun saat itu, Dong-hyun melihat sebuah video yang mana ibunya sedang melihat luka bekas sakaran yang ada di punggungnya. Di saat yang bersamaan, Bora datang dan memberitahu jika ia tahu keberadaan ponsel Dong-hyun. Hal itu tentu saja membuat Dong-hyun merasa senang. Dan pada akhirnya, ia menawarkan uang kepada Bora jika Bora mau mengambilnya. Di sisi lain, Sebum berbicara dengan Sehun yang jarang sekali terlihat. Ternyata selama ini Sehun mengurung diri di apartemennya karena di dalam sudah tersedia banyak peralatan serta persediaan makanan untuknya bertahan hidup. Sehun menjelaskan jika saat ini dunia sedang tidak baik-baik saja, oleh karena itu ia harus mempersiapkan semuanya. Mendengar perkataan tersebut, Sebum pun penasaran dengan apa saja yang Sehun punya di apartemennya, sehingga ia pun dipersilahkan untuk masuk. Di sisi lain, Yeon-ok menemui Sang Bum dan meminta maaf karena ia terpaksa ikut vote karena ia juga tidak mau terinfeksi seperti Sang Bum, membuat Sang Bum hanya bisa terdiam karena ia sudah merasa dihianati oleh keluarganya sendiri. Di saat itu, ternyata Yeon-ok sengaja meninggalkan minuman di sana agar Sang Bum meminumnya dan kembali merasa haus. Tak berselang lama, Yi-hyun datang dan menyuruh Yoon-kyung dan So-min untuk berjaga mengawasi Sang Bum di tempat gym, di mana Yi-hyun menyuruh agar mereka tak memberikan minuman kepada Sang Bum apapun yang terjadi. Karena jika ia minum, maka rasa hausnya akan semakin bertambah dan ia akan mengincar darah manusia. Saat akan meninggalkan ruangan,
Yi-hyun sempat berbicara pada Sung Bum, di mana Sung Bum mengatakan jika ia teringat pembeli obat Next terakhir di gym adalah Sehun yang selalu mengenakan APD. Di sisi lain, Bora dan Dong-hyun akhirnya membuka pintu utama apartemen untuk keluar, di mana saat itu Bora akhirnya menemukan ponsel milik Dong-hyun. Namun di sana, Bora dikejutkan dengan kedatangan orang yang sudah terinfeksi. Lalu ia meminta kepadanya agar diizinkan untuk masuk. Di sisi lain, Yi-hyun pulang dan akan memberitahukan informasi tadi pada Sebum. Namun, saat tahu jika Sebum sedang bersama Sehun, Yi-hyun pun langsung bergegas menuju apartemennya. Sedangkan Bora dan Dong-hyun membuat keributan setelah dikejar-kejar orang yang sudah terinfeksi masuk ke apartemen mereka, membuat Jungkook dan Woo-chang yang melihatnya pun juga ikut ketakutan. Keributan itu tentu saja membuat Hyun-kyung dan So-min penasaran. Mereka pun mulai menyelidiki keributan tersebut, di mana saat itu So-min malah langsung digigit oleh orang yang terinfeksi. Hal itu tentu saja membuat Hyun-kyung ketakutan dan memutuskan untuk kembali lagi ke tempat gym. Sementara itu, Yi-hyun akhirnya sampai di apartemen Sehun, di mana saat itu dirinya sangat marah jika sampai terjadi apa-apa pada Sebum. Namun di sini Sehun mengatakan jika sepertinya telah terjadi kesalahpahaman. Lalu ia membiarkan Yi-hyun masuk ke apartemennya. Ternyata saat itu Sebum sedang bersantai sambil menikmati makanan. Akhirnya karena malu, Yi-hyun pun langsung mengajak Sebum pergi, di mana setelah itu ia mengatakan pada Sebum jika Sehun adalah salah satu pembeli obat NXT. Lalu ia pun langsung mengecek keadaan Sebum, membuat Sebum merasa jika Sehun bukanlah orang sejahat itu, karena dia malah memberikan makanan kepada mereka. Di sisi lain, Soyun didatangi orang yang sudah terinfeksi tadi, di mana saat itu orang tersebut meminta agar diizinkan masuk. Namun, Soyun yang pintar tidak mengizinkannya, dan langsung menutup pintunya. Tak berselang lama, Yi-hyun dan Sebum datang, lalu menyadari jika orang itu bukan dari apartemen mereka, dan dia sudah terinfeksi. Alhasil, Yi-hyun pun langsung mengusirnya. Setelah itu, Sebum mulai menenangkan Sohyun yang mulai ketakutan. Lalu mereka menyadari jika pintu utama apartemen telah terbuka dan bertanya-tanya bagaimana itu bisa terjadi. Kembali ke tempat gym, saat itu Sung Bum membujuk Hyun-kyung agar melepaskan borgolnya dengan alasan dirinya sudah tidak kenapa-napa. Namun di sini Hyun-kyung masih curiga jika Sung Bum hanya berpura-pura. Nah, karena merasa kasihan, Hyun-kyung akhirnya memberikan kunci borgolnya, di mana saat itu Sung Bum langsung lari ke arah galon air dan meminumnya. Akan tetapi saat itu rasa hausnya tidak kunjung hilang yang membuat Sung Bum menatap Hyun-kyung, yang akhirnya merasa ketakutan dan langsung kabur dari sana. Tak berselang lama, Yi-hyun dan Sebum tiba di tempat gym dan menyadari jika Sung Bum sudah keluar. Di sana, Yi-hyun juga menemukan ada botol air minum milik Yeon-ok. Ternyata saat itu Sung Bum sudah menghabiskan 1 air galon, namun ia mengatakan jika dirinya masih merasa haus. Dan saat Yi-hyun mencoba mendekatinya, Sung Bum langsung berubah menjadi zombie dengan berusaha menggigitnya. Saat itu mereka berdua berusaha menghentikan Sung Bum, namun karena Sung Bum sudah dalam tahap infeksi akut, dirinya menjadi sangat kuat hingga akhirnya terdengar suara tembakan yang ternyata itu adalah Tae-suk yang langsung membunuh Sung Bum. Setelah itu, Sebum mencoba menenangkan Hyun-kyung dan mengantarkannya pulang, di mana ia masih mengkhawatirkan kondisi kakaknya yang sekarang entah berada di mana. Setelah itu, Sebum mengatakan pada Tae-suk jika luka bekas cakarannya tidak berefek apa-apa, namun itu tidak kering-kering, di mana Tae-suk menjelaskan jika kemungkinan virusnya masih ada di dalam tubuh Sebum, dan ia ke sana hanya ingin mengajak Sebum untuk kembali mengecek darahnya. Tae-suk juga menceritakan jika ayah dan ibu Soyun sudah terinfeksi. Untuk itu sebaiknya Soyun bersama Sebum mulai saat ini. Di sisi lain, Yi-hyun bertemu dengan Jungkook yang saat itu masih trauma setelah dikejar-kejar orang terinfeksi. Di sini Jungkook bercerita jika ia diselamatkan oleh pendeta Woo-chang, dan kini ia mulai percaya pada Woo-chang jika Woo-chang memiliki kekuatan untuk menangkal orang-orang yang terinfeksi itu. Nah, dari sinilah akhirnya Yi-hyun tahu siapa orang yang telah membuka pintu utamanya, di mana Yi-hyun langsung mendatangi Dong-hyun dan memarahinya karena sudah membahayakan mereka semua, dan bahkan kini membuat So-min menghilang. Setelah itu, Yi-hyun bertemu dengan Tae-suk, di mana Tae-suk menjelaskan jika kemungkinan virus yang ada di dalam tubuh Sebum masih ada, karena luka cakarannya belum juga sembuh. Untuk itu, ia datang ke sana karena ingin mengajak Sebum keluar untuk kembali melakukan pengecekan darah.
Setelah itu, Taesuk menemui Soyun di mana ia menyampaikan pesan sang ibu jika dia baik-baik saja. Taesuk berjanji jika sebentar lagi Soyun akan bisa bertemu lagi dengan ibunya. Sementara Sebum dan Yihyun membicarakan bagaimana jika salah satu di antara mereka terinfeksi. Yihyun mengatakan jika sebaiknya mereka harus saling jujur satu sama lain jika sudah mengalami gejala infeksinya, karena itu akan mempermudah mereka berdua. Setelah itu, Taesuk menemui para penghuni di mana mereka mengira jika isolasi sudah berakhir. Namun, mereka dibuat kesal lantaran kehadiran Taesuk ke sana hanya untuk memberitahu jika militer telah memperlakukan darurat kepada seluruh kota. Bahkan, listrik akan mulai dipadamkan mulai nanti malam. Taesuk juga mengatakan jika darurat ini akan berjalan selama 4 hari dan untuk itu ia menyuruh seluruh penghuni mempersiapkan air karena jika listrik mati maka keran air juga akan ikut mati. Setelah pertemuan selesai, Sebum menemui Taesuk di atap gedung di mana ia menitipkan surat dari Soyun untuk ibunya. Namun, tujuan sebenarnya Taesuk ke sana adalah hanya untuk menguji antibodi milik Sebum, di mana Taesuk langsung menembak pintu gedung sebelah yang membuat salah satu orang terinfeksi berusaha menggigit Sebum. Di sisi lain, Yihyun dan Jungkook pergi ke gym di mana mereka tak menemukan mayat dari Seongbum. Setelah dicek melalui CCTV, Yihyun menyadari jika bawahan Taesuk sudah membawa mayat Seongbum. Bahkan saat itu, ia melihat mereka membedah otak Seongbum. Dari sinilah, Yihyun menyadari jika tujuan utama Taesuk ke sana adalah untuk mencari antibodi yang dimiliki oleh Sebum. Alhasil, Yihyun segera menyusul mereka ke atap sementara Jungkook disuruh untuk berjaga di lift. Tak lama kemudian, Taesuk ternyata membawa Sebum dengan menodongkan pistol ke arah Jungkook. Lalu tak berselang lama, Yihyun kembali dan diberitahu Jungkook jika Sebum telah dibawa Taesuk yang membuatnya langsung mengejar hingga pada akhirnya sampai keluar. Di saat itu, Yihyun langsung menodongkan pistol ke arah Taesuk dan Sebum yang terbangun juga langsung menodongkan pistol ke Taesuk dari dalam. Di sini, Taesuk pun merasa kaget karena Sebum bisa sadar padahal ia sudah menyuntikkan obat bius yang biasa digunakan kepada gajah. Alhasil, para militer pun menurunkan senjata mereka setelah mendapatkan perintah dari Taesuk. Lalu, Yihyun yang kesal langsung memukul Taesuk karena dirinya sudah berbohong. Namun pada akhirnya, Sebum setuju untuk diambil darahnya untuk pengembangan antibodi sebagai penawar penyakit menular itu. Nah di sini, Yihyun meminta senjata kepada Taesuk mengingat kini keberadaan Sebum sangat penting bagi militer, yang tentu saja Taesuk mau memberikannya. Bahkan, mereka juga memberikan makanan yang pada akhirnya langsung dibagikan oleh Sebum ke semua penghuni apartemen. Malam harinya, Yeon-ok dan suaminya sedang membicarakan rencana mereka yang tak kunjung bisa membuat semua penghuni mempercayai mereka sebagai perwakilan penghuni. Yeon-ok menjelaskan jika saat ini mereka butuh orang yang berkuasa agar bisa mematuhi mereka. Dengan begitu, rencana mereka pasti akan mudah. Nah, secara kebetulan, Jungkook datang ke sana dengan alasan ingin berdoa dengan pendeta Woo-chang. Karena kini Jungkook sudah mempercayai jika Woo-chang memiliki kemampuan yang lebih. Di sisi lain, Haesung yang akan membuang sampah tak sengaja bertemu dengan Sang Hye yang juga akan membuang sampah. Di sana, Sang Hye langsung memeluk Haesung dengan alasan dia ketakutan karena tidak bisa keluar dari apartemen. Tentu saja hal itu membuat Haesung sangat senang karena kini ia sudah mulai dekat dengan Sang Hye. Di saat yang bersamaan, Jo terlihat sedang mencampurkan cairan obat Nex ke dalam botol air mineral. Sementara di tempat isolasi, Taesuk saat itu akan menemui Ibu Soyun, namun saat itu Ibu Soyun belum sadar karena masih dalam pengaruh virusnya. Alhasil, Taesuk memberikan surat dari Soyun kepada Jisoo agar ia menyerahkan kepada Ibu Soyun jika sudah sadar nanti. Di sisi lain, Sun Kyung akhirnya mendapatkan kabar dari kakaknya yang kini berada di basement. Sang kakak menyuruh Sun Kyung jika isolasi sudah selesai nanti, ia harus menjaga keluarganya, membuat Sun Kyung pun merasa sedih. Namun percakapan mereka tiba-tiba berhenti karena listrik saat itu dipadamkan. Pada akhirnya, Somin memutuskan untuk tinggal di parkiran, di mana saat itu tiba-tiba ada seseorang yang menyuruhnya masuk. Keesokan harinya, Yihyun dan Sebum menuju atap untuk meletakkan ember berharap hari ini akan turun hujan. Setelah itu, mereka melihat percekcokan antara petugas kebersihan dan Yeon-ok, di mana para petugas kebersihan meminta izin untuk menempati unit yang ada di lantai 11 karena mereka terlalu takut berada di lantai 2. Namun di sini Yeon-ok tidak setuju karena lantai atas adalah lantai mewah. Alhasil, mereka semua pun membahas hal ini di mana para penghuni lain juga tidak setuju para pembersih pindah
karena mereka adalah pendatang dan mereka harus berada di paling bawah. Alhasil keputusan pun sudah diambil dan para pembersih akan tetap di lantai 2. Malam harinya ketika hujan turun, Hyun Kyung sangat mengkhawatirkan kakaknya. Alhasil, Hyun Kyung mencoba mengecek keadaan luar di mana ternyata sang kakak sedang merenung sambil kehujanan. Keesokan harinya, Yihyun dan Sebum mengambil air tampungan hujan di atas gedung. Mereka juga bertemu dengan Sehun yang juga menampung air. Bahkan dirinya menawarkan bantuan untuk memurnikan air tersebut karena Sehun mempunyai pompa pembersihnya. Saat turun, mereka bertemu dengan ibu pembersih Sun yang sedang bersih-bersih. Mereka pun lalu bertanya mengapa ibu Sun masih bekerja. Ibu Sun menjawab jika ia sudah terbiasa bekerja dan kini merasa bosan jika terus berada di dalam ruangan. Ia juga memberikan kain dengan banyak darah di mana ia menemukannya di kantong sampah yang diletakkan di antara tangga lantai 3 dan 4. Akhirnya, mereka mulai menanyai penghuni antara lantai tersebut, di mana saat itu mereka bertanya pada Hyun Kyung yang terlihat panik dan mengatakan tidak tahu apa-apa. Setelah itu, Yihyun dan Jungkook mengecek basement dan menemukan ada sisa makanan di sana, membuat mereka pun curiga jika ada seseorang yang sudah terinfeksi di dalam apartemen mereka. Sementara di parak isolasi, Taesuk menemui Lee yang saat itu terlihat baik-baik saja dan tidak menunjukkan gejala infeksinya. Namun, mereka akan tetap mengisolasi Lee sampai Lee benar-benar dinyatakan negatif. Keesokan harinya, Yihyun dan Sebum memergoki Hyun Kyung yang baru saja keluar dari kamar lantai 11, di mana akhirnya Hyun Kyung mengaku jika ia telah menyembunyikan kakaknya di sana. Yihyun lalu bertanya apakah makanan yang ada di basement adalah makanan Somin. Somin lalu menceritakan jika malam itu tiba-tiba Jo memberikannya makanan dan menyuruhnya untuk masuk. Namun saat itu, Somin menolaknya karena ia takut akan menggigit seseorang. Akhirnya, Yihyun dan Sebum membiarkan Somin untuk tinggal di sana karena besok karantina akan berakhir juga. Sementara itu, Donghyun mengungkapkan pada Bora jika kemungkinan ibunya sudah terinfeksi karena ia sempat melihat isi video di ponselnya jika sang ibu memiliki bekas cakaran. Ia takut jika mereka juga akan terinfeksi. Namun di sini, Bora malah kecewa pada Donghyun karena ia malah tidak mengkhawatirkan kondisi ibunya dan egois dengan dirinya sendiri. Keesokan harinya, seharusnya karantina sudah berakhir. Namun karena masih tidak ada sinyal dan listrik, akhirnya mereka semua kembali mengadakan pertemuan. Saat itu, ternyata ada sebuah kotak yang berisi minuman yang tampaknya itu adalah pemberian dari Jo yang sudah mencampurinya dengan obat Nexti. Alhasil, semua penghuni pun langsung meminumnya. Di sisi lain, Donghyun mendengar suara gaduh dari dalam kamar ibunya membuatnya semakin ketakutan dan lari keluar. Tak berselang lama, suara sirine pun berbunyi di mana ada pengumuman jika isolasi akan diperpanjang tanpa ada batasan waktu, yang tentu saja membuat semua penghuni merasa panik. Berbeda dengan Haesung, saat itu dirinya malah merasa senang karena dirinya baru saja berduaan dengan Sang Hye di apartemen Jo, yang tentu saja membuat istrinya merasa curiga karena Haesung menunjukkan gelagat yang aneh. Sementara di ruangan Jim, Donghyun tiba-tiba datang dan memberitahu semua orang jika kemungkinan ibunya sudah terinfeksi. Mendengar hal itu, tentu saja ayah Donghyun menyangkal dan mengatakan jika luka di punggung istrinya adalah luka biasa akibat keributan. Yeon-ok yang masih belum percaya lalu mengajak mereka semua mengecek bersama-sama. Namun ayah Donghyun langsung memarahi Yeon-ok dan tidak mengizinkan mereka semua. Pertengkaran juga semakin memanas setelah Yeon-ok kembali membahas tentang para pembersih yang dianggap numpang di sana. Yeon-ok berkata jika makanan mereka seharusnya dibagi kepada para penghuni lain, yang membuat Sekyu pun marah kepada Yeon-ok karena itu sama saja tidak adil. Setelah pertemuan selesai, Yihyun dan Sebum menuju apartemen Yeon-ok, di mana saat itu mereka langsung menerobos masuk ke dalam yang membuat mereka terkejut karena di dalam tidak ada perabotan sama sekali. Hal itu semakin menguatkan kecurigaan mereka kepada Yeon-ok jika tujuan Yeon-ok menjadi perwakilan penghuni hanya untuk mencari keuntungan uang saja di apartemen. Yihyun juga menanyakan tentang botol air minum yang ditemukan di ruangan Seongbum, di mana Yeon-ok tidak mengakuinya. Di sini, Yihyun pun mengancam Yeon-ok jika ia akan memberitahu semua penghuni jika Yeon-ok selama ini hanya akan memanfaatkan mereka saja, membuat Yeon-ok pun langsung terdiam. Saat mereka akan pergi, ternyata saat itu Jungkook datang karena ia ingin kembali berdoa bersama pendeta Woo Chang. Namun, di sini Jungkook langsung dimanfaatkan oleh Yeon-ok dan suaminya agar menyerang Sebum karena Yeon-ok
melihat ada luka gores di tangan Sebum dan mencurigai jika Sebum sudah terinfeksi. Alhasil, Jungkook pun langsung bertanya pada Sebum mengenai luka tersebut, di mana Sebum menjelaskan jika luka itu sudah lama dan ia dapatkan karena dicakar oleh temannya. Namun, di sini Jungkook tidak langsung percaya begitu saja dengan perkataan itu. Malam harinya, Donghyun terlihat pulang ke apartemennya dan mengambil semua persediaan makanan, di mana ternyata ia ingin pindah ke tempat Segyu dan para pembersih. Namun, saat itu Segyu berkata jika tempat mereka sudah penuh. Namun, istrinya berkata jika mereka mengizinkan Donghyun di sana, maka mereka bisa mendapatkan makanan dan minuman yang dibawa oleh Donghyun itu. Dan pada akhirnya, Ibu Sunlah yang memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut keesokan harinya, karena Ibu Sun juga lebih senang tinggal di ruangan basement. Di sisi lain, Jo mengajak Yeon-ok ke kamar lantai 11 karena ia tahu jika Somin ada di sana. Saat Yeon-ok membuka kamarnya, ia menjerit ketakutan setelah melihat Somin. Alhasil, mereka berdua menemui Yi-hyun dan Sebum yang pada akhirnya mereka memutuskan untuk memborgol Somin di tempat gym. Setelah itu, mereka berdua menemui Jo, di mana saat itu Jo langsung menawarkan minuman kepada mereka berdua. Nah, di sini mereka pun langsung meminumnya dan Yi-hyun mengungkapkan jika ia sudah tahu akal busuk Jo yang mencampurkan minuman-minumannya dengan obat NXT. Namun, yang tidak Jo sadari ternyata Yi-hyun sudah menukarnya terlebih dahulu dengan obat miliknya, membuat Jo pun langsung terkejut. Sementara itu, Yeon-ok dan suaminya kembali memprovokasi Jungkook untuk menangkap Sebum karena ia bisa membahayakan mereka semua. Karena Jungkook kini sudah menghormati Woo Chang, akhirnya ia pun mau melakukannya. Kembali ke dalam, akhirnya mereka akan menangkap Jo dan mengurungnya di tempat gym karena Jo selalu berusaha berbuat ulah. Bahkan kali ini ia berusaha meracuni semua penghuni. Namun saat mereka keluar, Jungkook sudah menunggu sambil menodongkan pistolnya. Jungkook berkata jika Sebum harus ditangkap karena ia diindikasi terinfeksi dari lukanya yang ada di tangan. Hal itu tentu saja membuat Sebum merasa kesal dengan Jungkook. Namun di sini Yi-hyun langsung menahannya. Sementara itu, Taesuk kembali bertemu dengan Choi yang saat itu dirinya sedang bersama para petinggi yang juga terkena penyakit. Mereka semua sangat senang setelah mendapatkan penawarnya, namun saat itu Taesuk mengatakan jika sebenarnya obat-obat penawar itu masih dalam uji coba dan mereka semualah yang menjadi bahan percobaan karena Taesuk sudah muak dengan kelakuan para petinggi tersebut. Dan untuk menguji apakah penawar itu berhasil atau tidak, Taesuk langsung mengajar penjaga bawahan Choi yang membuatnya berdarah. Alhasil, para petinggi pun langsung bereaksi di mana ternyata penawarnya masih gagal. Setelah itu, Taesuk meninggalkan mereka yang kini mulai menggila. Lalu, ia menemui istrinya di mana ia berjanji akan segera menemukan penawarnya. Setelah itu, mereka masuk ke apartemen Sebum di mana Yeon-ok mulai memanas-manasi para penghuni jika makanan dan minuman di sana sangatlah banyak. Di sisi lain, Jo malah sibuk mencari sesuatu di sebuah kamar di mana Yi-hyun yakin jika dia sedang mencari obat NXT. Jo sendiri menjelaskan jika obat itu akan ia gunakan sendiri jika dalam keadaan mulai memburuk, sehingga ia tidak akan mati seperti istrinya walaupun terkena pukulan sekalipun. Yeon-ok terus memanfaatkan ketololan Jungkook agar memojokkan Sebum, membuat Sebum pun mulai kehabisan kesabaran. Lalu saat mereka berunding di luar apartemen, Sebum langsung ke sana dengan mengatakan jika sebaiknya mereka berunding di tempat Yeon-ok saja sebagai perwakilan apartemen. Tentu saja di sini Yeon-ok menolaknya karena ia bisa ketahuan jika di apartemennya tidak ada apa-apa dan kedoknya bisa terbongkar. Namun, Sebum terus menyuruh para penghuni untuk segera ke sana agar mereka tahu kedok dari Yeon-ok. Yi-hyun lalu datang menenangkan Sebum dan mengajaknya pulang, di mana saat itu Sebum sangat kecewa dengan kelakuan Jungkook. Yi-hyun pun memperingatkan Jungkook agar berhati-hati karena beberapa penghuni tidak bisa dipercaya. Sementara para penghuni lain akhirnya masuk ke apartemen Yeon-ok yang membuat mereka terkejut karena mengira Yeon-ok sangat kaya raya. Namun ternyata apartemennya kosong. Beberapa penghuni lalu mengungkapkan jika Sebum belum terbukti terinfeksi. Namun, Jo tetap bersikeras agar Sebum dan Yi-hyun diusir, mengingat mereka akan terkena resiko jika tinggal dengan orang yang terindikasi infeksi. Begitu juga dengan Yeon-ok yang mulai memprovokasi jika mereka bisa mengusir Sebum dan Yi-hyun, maka mereka akan mendapatkan banyak makanan di apartemennya. Mendengar rencana tersebut, Andrew segera menemui Sebum dan memberitahukannya.
yang membuat Sebum akhirnya kehabisan kesabaran dan menodongkan Jo menggunakan pistol milik Jungkook, membuat Jo pun mulai ketakutan. Nah, di sini Sebum mempunyai sebuah ide untuk mencari tahu siapa yang sebenarnya terinfeksi dengan mengeluarkan darahnya. Karena orang yang terinfeksi pasti tidak akan tahan dengan aroma darah manusia. Namun di saat itu, Yihyun langsung datang dan menggoreskan pisau di tangannya sehingga darah pun langsung mengucur. Lalu Yihyun mendekatkan tangannya ke semua penghuni di mana ternyata Bora lah yang saat itu mulai berubah dan menggila. Beruntungnya Yihyun dan Sebum segera menangkapnya lalu mengurungnya di tempat gym. Saat itu Sebum menyuruh Yihyun untuk kembali ke apartemen dan mengobati tangannya. Sementara Sebum mulai bertanya pada Bora, di mana Bora menjelaskan jika dirinya terkena cakaran saat berada di Toserba. Di sisi lain, ternyata Yihyun kembali ke para penghuni di mana ia akan kembali memeriksa apakah masih ada yang terinfeksi di sana. Sementara Jungkook dan Sebum yang berada di tempat gym mendengar suara gaduh di tempat Somin, yang ternyata itu adalah Woo-chang yang sedang mencoba memprovokasi agar Somin bersaksi jika ia telah mencakar Sebum. Dengan begitu, Sebum akan diindikasi terinfeksi juga. Namun saat itu Sebum datang yang membuat Woo-chang langsung ketakutan dan kabur. Woo-chang lalu kembali ke apartemennya di mana ia melihat ada tetesan darah di sana. Nah, ketika akan membersihkannya, Woo-chang terlihat ingin menjilati darah tersebut. Namun saat itu Yeon-ok datang sehingga ia mengurungkan niatnya. Sementara Sebum memarahi Yihyun karena tak kunjung mengobati lukanya, di mana saat itu Jungkook juga ada di sana. Pada akhirnya, mereka pun memaafkan kesalahan Jungkook dan membuat Jungkook berterima kasih pada mereka lalu berjanji tidak akan melakukan kesalahan lagi. Sebum lalu mengobati luka Yihyun di mana ia marah karena Yihyun malah menggantikannya untuk melukai tangannya. Setelah itu, Sebum membawa Bora untuk melakukan isolasi mandiri di atap gedung karena Bora tidak ingin bertemu dengan orang-orang penghuni apartemen lagi. Sementara itu, para penghuni kembali berkumpul di mana mereka kembali mengecek apakah ada yang terinfeksi lagi. Di mana saat itu Andrew langsung menggores tangannya lalu menumpahkan darah ke gelas. Beruntungnya, saat itu tidak ada yang bereaksi, membuat mereka pun langsung membubarkan diri. Di sisi lain, Taesuk mendatangi Choi yang kini sudah dalam kondisi kritis akut. Taesuk mengungkapkan jika Choi tak akan bisa sembuh lagi, bahkan upacara kematiannya pun sudah dilakukan. Taesuk mengatakan jika ini semua adalah bayaran dari apa yang telah diperbuat oleh Choi selama ini. Kembali ke apartemen, saat itu Yihyun memberikan makanan pada Somin, namun Somin tidak mau melepas borgolnya karena ia takut menggigit mereka. Di sini Somin menjelaskan jika saat bersama mereka ia ingin sekali menghisap darahnya. Namun saat bersama Woo-chang tadi ia sama sekali tidak tertarik pada darahnya, membuat Yihyun pun mulai curiga. Dan benar saja saat Yeon-ok pulang sambil membawa darah Andrew tadi, Woo-chang langsung meminumnya yang tentu saja membuat Yeon-ok ketakutan dan menjerit. Woo-chang bercerita jika ia terjangkit akibat mengkonsumsi obat NXT yang ia dapatkan dari gym. Yeon-ok pun lalu menyuruh Woo-chang untuk bersembunyi sementara demi menyembunyikan kebenaran dari para penghuni, karena jika tidak, maka posisinya sebagai perwakilan penghuni akan terancam. Akhirnya, Woo-chang memutuskan untuk pergi keluar apartemen, di mana tak berselang lama, Yihyun datang ke sana untuk memeriksa, karena dia mulai curiga dengan Woo-chang. Namun saat itu, Woo-chang yang mulai berubah malah bertemu dengan Jo, di mana ia langsung mengejarnya masuk ke apartemennya, yang saat itu ada Haesung dan juga Sang-hye. Beruntungnya saat itu Sebum datang dan menghentikan Woo-chang, namun karena Sebum mulai terpojok, Yihyun akhirnya menggunakan darahnya untuk memancing Woo-chang sehingga mereka bisa melumpuhkannya. Setelah itu, mereka keluar dan berbicara pada Yeon-ok di mana mereka menyuruh Yeon-ok menemui suaminya itu ketika sudah sadar nanti. Namun ternyata di dalam, Jo sengaja memancing Woo-chang agar mengejarnya, di mana saat itu ia langsung menghindar yang membuat Woo-chang jatuh dari gedung lalu tewas. Kejadian itu tentu saja membuat Yeon-ok menjerit histeris dan langsung menyalahkan Yihyun dan Sebum karena akibat mereka suaminya menjadi meninggal. Setelah semua kejadian itu, mereka pun kembali ke apartemen masing-masing, di mana Sang-hye yang terus mencari kata sandi situs kripto milik Jo akhirnya menemukan petunjuk dan menganggap jika tato di punggung Jo lah kata sandinya. Keesokan harinya, saat para penghuni mulai kehabisan air, mereka mendatangi Sehun untuk memintanya, mengingat Sehun sudah menampung banyak air kemarin. Namun aksi mereka langsung dihentikan oleh Yihyun dan Sebum yang menyuruh mereka untuk tertib.
Akhirnya Sebum dan Yihyun meminta pada Seun agar membagikan air minum kepada para penghuni, di mana Seun menjawab jika ia akan memutuskannya besok. Selain itu, ia juga mengatakan jika ada tombol generator di basement, di mana tombol itu akan mengaktifkan listrik sementara, dan ketika listrik hidup maka air pun juga akan hidup. Namun, suara bising itu pasti akan mengundang orang-orang yang terinfeksi. Sementara itu, kondisi istri Taesuk mulai memburuk karena bayinya akan segera lahir, membuat Jisoo menyuruh Taesuk mengambil keputusan harus menyelamatkan istrinya atau bayinya. Di samping itu, Jisoo juga mengatakan jika Sebum positif memiliki antibodi sehingga darahnya akan bisa dijadikan penawar. Kembali ke apartemen, Yihyun menyadari jika dirinya terkena cakaran setelah kejadian tadi. Lalu di saat yang bersamaan, Taesuk menghubunginya lewat walkie-talkie dan mengungkapkan jika Sebum tidak memiliki antibodi. Ia berencana akan membawa Soyun keluar agar bisa lebih aman dan segera melakukan operasi jantung. Namun Yihyun malah berkata jika Taesuk harus membawa Sebum juga. Membuat Taesuk pun heran dengan perkataan itu. Dan pada akhirnya ia sadar jika Jaehyun juga pasti sudah terinfeksi. Makanya ia menyuruh membawa Sebum keluar agar dirinya juga bisa aman. Esokan harinya, Yihyun dan Sebum kembali mendatangi apartemen Sehun, namun Sehun tidak ada di dalam. Bahkan pintu apartemennya juga tidak terkunci. Di dalam, mereka menemukan secari kertas yang ditulis Sehun, di mana tulisannya berbunyi jika Sehun mengaku telah melakukan kesalahan dan memutuskan untuk keluar apartemen. Makanan serta minuman yang ada di dalam dipersilakan untuk dibagikan ke seluruh penghuni. Namun di sini Sebum merasa aneh karena tulisan di kertas dan di tempat air berbeda, jadi ia merasa jika ini adalah rekayasa seseorang. Untuk memastikannya, mereka pun memeriksa semua pintu keluar, namun mereka tak menemukan tanda-tanda jika ada orang yang keluar. Setelah itu, semua penghuni sudah berkumpul di depan apartemen Sehun, di mana mereka akan menagih janji Sehun yang akan membagikan makanan dan minumannya. Di sini, Andrew juga mengaku telah melihat Sehun keluar dari apartemen tadi pagi. Alhasil, mereka pun segera masuk dan hendak mengambil makanan dan minuman sebanyak-banyaknya. Namun, Sebum langsung melarang mereka mengambil semuanya karena ia percaya Sehun pasti akan kembali. Nah, karena tak puas dengan perlakuan Sebum tadi, akhirnya Sekyu, Yeon-ok, dan Jo terlihat akan merencanakan sesuatu. Sementara itu di apartemen Sebum, Yihyun terlihat tidak minum air yang diberikan Sebum. Dan ketika malam hari, Sebum menyadari jika Yihyun tak meminum air tersebut. Alhasil, Sebum langsung mencari keberadaan Yihyun, di mana saat itu Yihyun sedang menyendiri dan memikirkan bagaimana nasibnya nanti. Setelah itu, Sebum datang dan kembali mengobati luka Yihyun yang kini mulai membaik. Saat itu, Yihyun mengatakan jika Taesuk akan datang menjemput Soyun. Yihyun meminta agar Sebum juga ikut keluar, agar Soyun bisa merasa tenang. Namun, Sebum menolaknya karena jika ia keluar maka Yihyun juga harus ikut keluar. Keesokan harinya, mereka berdua kembali ke apartemen Sehun, mengira Sehun sudah kembali. Namun ternyata Sehun tetap tidak ada. Lalu saat memeriksa kamar lantai 11, mereka malah memergoki Haesung dan Sanghae yang sedang berselingkuh di salah satu kamar. Lalu ketika memeriksa satu kamar lagi, mereka malah menemukan Ibu Sun yang sudah dalam kondisi tewas dengan dipenuhi bubuk jeruk nipis. Alhasil, mereka langsung menyuruh Jo yang notabene adalah seorang dokter untuk mengidentifikasi apa penyebab Ibu Sun meninggal. Setelah mengeceknya, Jo beranggapan jika Ibu Sun sudah meninggal 2 hari yang lalu. Dengan luka di lehernya, maka Jo menganggap jika dia digigit oleh orang terinfeksi. Sementara, bubuk jeruk nipis ditaburkan agar bau mayatnya tidak menyebar kemana-mana. Jo juga sempat melihat ada bubuk jeruk nipis di apartemen Sehun, yang membuat dirinya kini mencurigai jika ini perbuatan dari Sehun. Sementara, Soyeon akhirnya mengetahui fakta tentang perselingkuhan Haesung akibat kejadian ini, membuat Soyeon tidak percaya jika suaminya bisa berbuat seperti itu. Di sisi lain, istri Taesuk mulai menggila yang membuat Taesuk akhirnya menggunakan antibodi milik Sebum, di mana ternyata antibodi itu berhasil membuat istrinya menjadi tenang. Alhasil, mereka pun menemukan penawarnya dan akan segera membawa Sebum ke lab untuk membuat antibodi sebanyak-banyaknya. Kembali ke apartemen, saat itu Yihyun dan Sebum kembali membagikan makanan yang ada di apartemen Sehun, di mana saat itu mereka mengizinkan Andrew untuk tinggal di sana beberapa saat karena dirinya sedang terlibat cekcok dengan Sekyu. Setelah itu, pertemuan kembali dilakukan di mana mereka mulai membahas pembunuh Ibu Yun yang kemungkinan masih berkeliaran. Untuk itu, mereka pun kembali melakukan pengecekan dengan menggunakan darah. Namun karena tak ada yang mau berkorban, akhirnya terjadilah percekcokan.
Yi-hyun lalu menghentikan percekcokan tersebut dan mengatakan jika mereka juga kini membutuhkan makanan dan minuman yang mulai menipis. Untuk itu, Yi-hyun akan berencana keluar mencari makanan. Nah, di sini Jo mengusulkan jika Yi-hyun dan Sebum menyalakan generator yang ada di basement, karena jika generator itu hidup maka air juga pasti akan hidup. Membuat Yi-hyun pun setuju dan akan ke sana, walaupun itu akan membahayakan mereka. Ternyata Yi-hyun melakukan itu semua karena ia berencana akan mengeluarkan Sebum dan juga Soyun besok. Setelah itu, Yi-hyun menghubungi Tae-suk dan mengungkapkan jika Sebum dan Soyun akan ia keluarkan dari apartemen keesokan harinya. Membuat Tae-suk pun akan bersiap untuk menjemput mereka. Keesokan harinya, Sebum melihat jika gelas Yi-hyun tidak terisi air lagi, membuatnya langsung bertanya mengenai kondisi Yi-hyun. Ia juga mengingatkan janji mereka berdua jika mereka harus saling jujur satu sama lain. Namun di sini, Yi-hyun meyakinkan Sebum jika dirinya baik-baik saja. Setelah itu, Sebum menghubungi Tae-suk untuk menanyakan keberadaan Sehun apakah benar ia sudah keluar apartemen. Namun menurut laporan pada bawahannya, tidak ada orang satupun yang keluar dari area apartemen, membuat mereka berdua kembali mencari keberadaan Sehun. Setelah sampai apartemennya, ternyata saat itu Andrew juga tidak ada di sana, membuat Yi-hyun pun langsung mencarinya. Sementara Sebum mendapatkan informasi dari Jisoo mengenai para penghuni apartemen, yang membuat Jisoo merasa janggal karena salah satu penghuni yang bernama An Ji-suk ternyata sudah teridentifikasi mati di rumahnya sendiri, di mana nama An Ji-suk adalah nama dari Andrew di KTP-nya saat itu. Di sisi lain, Yi-hyun membuka pintu aliran air di mana di sana ia menemukan mayat Sehun yang sudah dipenuhi bubuk jeruk, membuatnya langsung kembali menemui Sebum. Sebum sendiri saat itu membuka tas milik Andrew di mana di dalamnya berisi banyak sekali kartu nama milik orang-orang, salah satunya adalah milik Ibu Sun. Di sisi lain, ternyata Andrew mendatangi Jungkook dan langsung menusuknya. Keributan itu mengakibatkan suara tembakan yang membuat Yi-hyun dan Sebum langsung berlari menuju suara tembakan. Ternyata ini semua adalah perbuatan para penghuni yang bersekongkol dengan Andrew, di mana mereka berniat mengambil persediaan makanan di apartemen Sebum. Ketika Sebum dan Yi-hyun masuk, mereka melihat Jungkook yang sudah terkapar, sementara Andrew terlihat duduk santai bersama Soyun. Di saat itulah, Andrew menunjukkan jati dirinya yang asli, di mana dirinya tidak memiliki luka sama sekali di wajahnya. Andrew lalu menyandra Soyun sambil meledakkan pistol ke arah Sebum, membuat Sebum pun tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu, Sebum langsung mencoba merawat luka dari Jungkook, sementara Andrew menitipkan Soyun kepada Haesung karena dirinya akan kembali masuk. Saat masuk, Yi-hyun baru mengingat wajah Andrew jika ternyata Andrew adalah seorang pembunuh yang kini menjadi buronan. Ternyata Andrew adalah seorang psikopat yang memang suka sekali membunuh orang-orang tanpa sebab. Dan setelah membunuh, dirinya selalu mengumpulkan tanda pengenalan setiap orang-orang yang ia bunuh. Dan ternyata, kejadian di apartemen semua ini adalah rencana dari Jo yang menggunakan Andrew sebagai algojonya. Jadi saat itu, Jo melihat Andrew yang membunuh Ibu Sun tanpa alasan. Lalu ketika bertemu, ia memohon pada Andrew jika ia memiliki ide agar Andrew bisa aman dengan memanipulasi pembunuhan Ibu Sun itu. Pada akhirnya, Jo dan Yeon-ok menjalankan rencananya untuk menyingkirkan Sebum, Yi-hyun, dan juga Jungkook dari apartemen menggunakan Andrew. Kembali ke Andrew, dirinya juga bercerita bagaimana ia membunuh Sehun. Jadi ketika malam hari, ia mendatangi Sehun dengan beralasan ingin meminjam kotak P3K. Dan ketika Sehun membukakan pintu, Andrew langsung membunuhnya. Lalu di saat itu, Jo menyarankan untuk menggunakan bubuk jeruk agar bau mayatnya tidak terlalu menyengat. Singkatnya, Sebum dan Yi-hyun akhirnya dibawa ke tempat pertemuan di mana mereka menyadari jika selama ini Yi-hyun mempunyai walkie-talkie untuk melaporkan semua yang terjadi di sana. Sebum lalu mengatakan jika mereka semua yang terlibat pada akhirnya akan tertangkap dan dipenjara karena sudah terbukti melakukan kejahatan berupa pembunuhan, membuat semuanya pun langsung terdiam. Lalu, Andrew yang memang seorang psikopat tidak peduli dengan semua itu. Yang ia inginkan saat ini hanyalah Yi-hyun dan Sebum segera menyalakan listrik supaya mereka bisa mendapatkan air. Di sisi lain, Soyun yang saat itu masih di apartemen mulai mengkhawatirkan keadaan Jungkook. Namun saat itu Haesung mengajak Soyun ke apartemennya karena di sana dia akan aman. Sementara Soyun yang datang langsung kesal pada suaminya karena ia malah mendukung aksi kejahatan yang dilakukan oleh Andrew. Alhasil, Soyunlah yang akan menjaga Soyun, di mana saat itu Soyun teringat dengan senjata milik Yi-hyun dan akan membawanya menggunakan ransel miliknya. Singkatnya,
Yihyun dan Sebum akhirnya keluar ke basement untuk menyalakan generator, di mana saat itu Donghyun juga ingin ikut karena ia berencana akan menerobos keluar menggunakan mobilnya. Yihyun dan Sebum pada akhirnya sampai di ruangan generator, dan ketika sudah menyalakan tombolnya, listrik pun kembali menyala, membuat semua orang yang terinfeksi langsung menuju sumber suara generator. Mereka berdua langsung berlari kembali masuk apartemen, namun kali ini Yihyun menggunakan pintu lain karena ia yakin Andrew sudah menunggu mereka di pintu yang tadi. Sementara itu, mobil Donghyun malah tidak bisa menyala sehingga Donghyun harus terjebak di dalam sana. Dan benar saja, saat itu Andrew sedang menunggu mereka berdua, di mana Yeon-ok dan Jo mulai memprovokasinya agar Andrew membunuh Yihyun dan juga Sebum saat mereka sudah naik nanti. Kembali ke Sebum dan Yihyun yang saat itu menaiki lift, mereka malah terjebak di antara orang-orang yang terinfeksi, membuat Yihyun akhirnya berusaha membiarkan Sebum untuk pergi terlebih dahulu. Di saat itu, Sebum melihat luka cakaran di dada Yihyun yang membuatnya langsung menarik Yihyun masuk dan mereka pun bisa lolos. Saat itu, Yihyun pun meminta maaf karena dirinya tidak jujur pada Sebum, membuat Sebum langsung memeluknya walaupun saat itu Yihyun menyuruhnya untuk menjaga jarak. Di sisi lain, Andrew terus menunggu kedatangan Yihyun dan Sebum, sementara Yeon-ok dan Jo mulai mengambil persediaan makanan yang ada di apartemen Sebum. Setelah itu, Jo memergoki Sang-hye yang saat itu sedang berusaha membuka akun kripto miliknya, membuat Sang-hye akhirnya memutuskan untuk memukul Jo menggunakan tongkat golf hingga Jo pingsan. Sementara itu, Soyeon menyuruh suaminya agar mengambil makanan di apartemen Sebum, dan ketika Haesung keluar, Soyeon langsung mengambil baterai pintunya agar Haesung tidak bisa mengakses pintunya lagi. Soyeon mengungkapkan jika dirinya sudah muak dengan kelakuan Haesung, dan percekcokan itu ternyata dilihat oleh Sebum, di mana Sebum langsung mengajar Haesung dan meminta dibukakan pintu. Akhirnya, Soyeon sangat senang karena Sebum kembali padanya. Sementara itu, Yihyun mendatangi Yeon-ok yang saat itu ketakutan, di mana Yihyun langsung mengurungnya di dalam kamar mandi agar Yeon-ok tidak bisa kemana-mana lagi. Singkatnya, Sebum dan Yihyun membawa Jungkook dan Soyeon untuk keluar dari apartemen, di mana saat itu Soyeon juga memutuskan untuk ikut dan memilih meninggalkan suaminya dengan melemparkan cincin pernikahan mereka. Sementara itu, Andrew akhirnya menyadari jika Sebum dan Yihyun keluar melalui pintu lain, yang pada akhirnya Andrew pun bergegas mengejarnya. Namun tanpa diduga, ia malah diserang oleh Sekyu yang mulai muak dengan kelakuan Andrew yang sok berkuasa. Namun sayangnya, Sekyu malah tertusuk di bagian lehernya. Sementara itu, Sebum dan yang lain akhirnya sampai di atap gedung dan hendak pergi ke gedung sebelah untuk melarikan diri. Sebum juga mengajak Bora agar ikut bersama mereka. Namun, saat itu Andrew datang dan langsung menembak lengan Yihyun. Alhasil, Yihyun pun menyuruh Sebum untuk turun terlebih dahulu sementara ia akan menahan Andrew di sana. Setelah diborgol pintunya, Andrew sangat kesal karena Yihyun malah membuang kunci borgol tersebut. Sehingga Andrew langsung hendak menembaknya. Namun tanpa diduga, Yihyun langsung berubah menjadi zombie dan langsung menggigit Andrew. Di sisi lain, Haesung saat itu mendatangi Sang-hye dan menyadari jika Sang-hye telah memukul Jo hingga pingsan. Saat itu, Sang-hye menyuruh Haesung untuk menerjemahkan tulisan yang ada di tato punggung Jo karena itu adalah kata sandi di akun kripto milik Jo. Nah, ketika Jo mulai tersadar, dirinya langsung meminum NXT dan Sang-hye kembali memukulnya hingga pingsan. Di sisi lain, Yeon-ok akhirnya bisa keluar dan dengan amarahnya ia hendak mencari Yihyun yang saat itu ada di atap. Sementara Sebum akhirnya bisa keluar apartemen, di mana ia langsung meminta senjata kepada Taesuk karena ia akan menjemput Yihyun. Namun saat itu Taesuk langsung membiusnya. Singkatnya, saat dalam perjalanan, Sebum sempat mulai tersadar dan melihat keadaan di luar apartemen yang ternyata baik-baik saja tanpa adanya penyakit menular. Saat sudah tersadar di tempat isolasi, Taesuk memberikan ponselnya di mana Sebum masih ingin menyelamatkan Yihyun di apartemen. Namun Taesuk mengatakan jika saat ini dirinya sangat membutuhkan sel darah Sebum untuk menolong istrinya. Lalu setelah itu, Sebum akan dibawa oleh pemerintah ke pusat keamanan biologis untuk diambil sel darahnya dan dijadikan obat penawar. Pada akhirnya, Sebum pun memberikan penawaran jika ia akan memberikan sel darahnya kepada istri Taesuk. Namun setelah itu, Taesuk harus menjamin dirinya agar bisa kembali ke apartemen menolong Yihyun sebelum atasan Taesuk membawanya pergi.
Setelah itu, Sebum menemukan video yang dibuat oleh Yi-hyun di ponselnya, di mana Yi-hyun mengungkapkan jika sebenarnya ia tidak setuju jika mereka menikah kontrak. Yi-hyun ingin mereka menjalani pernikahan sungguhan karena Yi-hyun sangat menyukai Sebum. Melihat video itu, Sebum pun terharu dan baru menyadari jika dirinya kini jatuh cinta pada Yi-hyun. Keesokan harinya, Sebum bertemu dengan Soyun yang akan bertemu sang ibu. Di sana, ibunya meminta agar Soyun tak dekat-dekat dengannya karena ia sedang terinfeksi. Sang ibu lalu mengatakan pada Sebum jika selama ini ia bisa bertahan berkat surat dari Soyun dan menyuruh Sebum agar selalu menjaga Soyun ketika sudah sembuh nanti. Setelah itu, ibu Soyun langsung berubah menjadi zombie. Sementara itu, Taesuk mulai menggali informasi mengenai orang-orang yang terinfeksi di apartemen lewat Soyeon, karena kemungkinan ada juga orang seperti Sebum yang memiliki antibodi. Setelah itu, Taesuk menyerahkan satu serum antibodi kepada Sebum agar ia berikan kepada Yi-hyun, sementara satunya akan ia gunakan untuk istrinya. Taesuk mengatakan jika antibodi Sebum kini telah menurun, dengan begitu maka mereka hanya bisa membuat 2 penawar saja. Taesuk segera menyuruh Sebum untuk pergi karena sebentar lagi atasannya akan datang membawa Sebum. Alhasil, Sebum pun langsung meninggalkan tempat itu di mana Taesuk langsung menyuntikkan serumnya ke sang istri, yang tentu saja membuat atasannya marah karena kini sudah tidak ada penawar lagi yang tersisa. Sementara itu, Sebum yang hendak pergi malah memutuskan untuk kembali ke ruangan ibu Soyun dan langsung menyuntikkan penawar itu padanya, yang sebenarnya itu sudah disiapkan untuk Ji-hyun. Sebum pun ketahuan oleh Jisoo, di mana Sebum mengatakan jika di apartemen ada satu orang lagi yang memiliki antibodi, dan ia yakin jika itulah yang nanti bisa menyelamatkan Yi-hyun. Akhirnya, Jisoo membantu Sebum keluar menggunakan seragamnya, namun sebelum keluar Jisoo meminta Sebum memukulnya, supaya Jisoo tidak dicurigai. Singkatnya, Sebum akhirnya bisa kembali masuk ke apartemen, namun saat itu walkie-talkie dari Yi-hyun tidak dijawab. Kembali ke Jisoo, saat itu ia dimarahi oleh atasan karena telah lalai menjaga Sebum. Namun Taesuk langsung berkata jika mereka telah menemukan satu orang lagi yang memiliki antibodi dan orang tersebut kini sedang berada di apartemen. Untuk itu Taesuk meminta atasannya agar mengizinkannya menjemput orang tersebut agar semua penyakit ini bisa hilang. Kembali ke Sebum, saat itu ia bertemu dengan Hyun Jung dan Somin yang langsung membukakan pintu. Sebum langsung bertanya keberadaan Yi-hyun, di mana Hyun Jung akhirnya bercerita jika sehari sebelumnya setelah Yi-hyun menggigit Andrew, ia dilihat oleh Yeon-ok yang saat itu mulai ketakutan. Saat itu, Yi-hyun langsung ke apartemennya dan mengira yang datang adalah Sebum, namun ternyata itu adalah Hyun Kyung. Di sisi lain, Sang Hae dan Haesung terus mencari kata sandi apa yang ada di punggung Jo, di mana saat itu tiba-tiba Saekyu dan istrinya meminta bantuan kepada Jo karena Saekyu tertusuk. Di saat yang bersamaan, ternyata Jo sudah sadar dan langsung berpura-pura terinfeksi lalu menggigit Haesung, yang membuat Haesung ketakutan dan langsung pergi dari sana bersama Sang Hae. Singkatnya, ketika Yi-hyun tersadar, dirinya mencoba mencari Andrew di atap, tapi ternyata Andrew sudah tidak ada di sana. Setelah itu, Yi-hyun pergi ke tempat Jo di mana ia melihat kondisi Saekyu yang menurut Jo, Saekyu akan bertahan 1 hari saja karena pisaunya menancap di leher. Nah, saat Jo dan Yi-hyun keluar, istri Saekyu langsung mengambil obat Nexti-nya karena ia tahu jika obat itu bisa membuat orang menjadi sehat. Alhasil, Saekyu langsung menelan 1 obatnya. Di sisi lain, Yi-hyun bertemu dengan Yeon-ok yang mengaku sudah membunuh Andrew. Namun, Yi-hyun berkata jika Andrew belum mati karena jasadnya tak ada di atap. Karena tidak percaya, Yeon-ok kembali ke atap dan terkejut karena tak melihat Andrew di sana, membuat Yeon-ok mengira jika Yi-hyun sengaja mempermainkannya dengan memindahkan jasad Andrew. Sementara itu, Yi-hyun menemukan Dong-hyun yang masih bertahan di dalam mobilnya, dan pada akhirnya Dong-hyun memutuskan untuk kembali ke rumah bersama kedua orang tuanya. Di sisi lain, Saekyu merasa sudah baikan berkat obat Nexti. Ia pun meminta 1 obat lagi agar dirinya bisa sehat kembali. Dengan begitu, ia bisa mencabut pisau yang menancap. Yi-hyun yang saat itu kembali ke tempat Jo mendapatkan informasi dari istri Saekyu jika suaminya diberi obat Nexti oleh Jo, membuat Yi-hyun akhirnya memutuskan untuk memborgol Jo di tempat gym agar ia tak berbuat ulah lagi. Namun saat itu, Jo meminta membawa laptopnya agar Sang Hae tak mengakses kriptonya. Setelah itu, Saekyu dan istrinya menemukan barang-barang mewah yang dimiliki oleh Jo dan menganggap jika barang-barang itu kini menjadi milik mereka setelah Jo ditangkap.
Di sisi lain, Yi-hyun memutuskan untuk istirahat terlebih dahulu. Setelah itu, ia akan kembali mencari Andrew. Ia pun menyuruh Hyun Kyung untuk pergi bersama So-min karena akan berbahaya jika mereka bersama, mengingat Yi-hyun sudah terinfeksi. Lalu, kembali ke masa sekarang, Sebum sangat senang setelah mendengar cerita tersebut dan bergegas menuju ke apartemennya untuk menemui Yi-hyun. Sementara itu, Sang Hae mencoba mengambil laptop Jo yang membuat keributan pun terjadi. Tak berselang lama, Yeon-ok datang lalu mengajak mereka semua untuk membunuh Yi-hyun. Akhirnya, Jo menyandra Sang Hae dan melukainya agar Yi-hyun berubah. Seketika, Yi-hyun langsung menyuruh Sang Hae pergi, sementara Yi-hyun terus bersembunyi di dalam apartemennya untuk mengontrol dirinya yang akan berubah. Jo sendiri terus menggedor pintu dan menyuruh Yi-hyun untuk keluar. Dan tak lama berselang, Sebum datang lalu menendang burung milik Jo hingga ia terkapar. Kemudian, Sebum masuk ke dalam dan mencoba menenangkan Yi-hyun, yang tentu saja cara itu berhasil membuat Yi-hyun kembali normal. Alhasil, Sebum langsung menciumnya. Sementara itu, Tae-suk sedang menuju apartemen bersama pasukannya untuk mengevakuasi semua penghuni. Tae-suk yakin jika So-min adalah orang yang memiliki antibodi setelah apa yang dijelaskan oleh So-yeon, jika luka gigitannya sama sekali tidak berefek apa-apa. Kembali ke apartemen, Sang Hae akhirnya mendapatkan laptop Jo dan berusaha membukanya bersama Hae-sung. Namun saat sudah terbuka, ternyata saham milik Jo turun drastis karena di hari itu semua pasar saham anjlok. Tak berselang lama, Tae-suk tiba dan langsung melakukan evakuasi, di mana ia yakin jika So-min mempunyai antibodi saat melihat lukanya yang tidak menunjukkan perubahan. Sementara itu, Yi-hyun dan Sebum tidak sengaja bertemu dengan Andrew yang langsung menodongkan pistol. Namun di sini, Yi-hyun berusaha melawan yang membuat Sebum langsung melukai tangannya agar Andrew mengejarnya. Dan pada akhirnya, Sebum dan Yi-hyun menembak Andrew secara bersamaan yang membuat Andrew pun seketika tewas. Singkatnya, beberapa bulan pun berlalu di mana Yeon-ok dan Jo akhirnya disidang untuk mendapatkan hukumannya. Sementara komplek apartemen kini mulai kembali normal, di mana So-yeon saat itu sudah sembuh dari penyakit jantungnya. Sementara Yi-hyun akhirnya sembuh dari penyakit menularnya dan akan menjalani kehidupan yang bahagia bersama Sebum. Lalu film pun tamat.